Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para parents semuanya yang sudah hadir di siang hari ini? Halo, 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 halo. Apa kabar nih para parents yang mungkin masih ada di luar ataupun lagi di jalan ataupun mungkin lagi berada di rumah selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Halo Mbak Riri, apa kabar? Wah, udah lama nggak jumpa. Terima kasih Mbak Riri sudah berkenan join hari ini. Tentunya senang sekali saya pengen menyapa para parents semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini tentunya di acara webinar yang diselenggarakan oleh Bewell Indonesia yang dimana merupakan Bewell Indonesia merupakan sebuah konsultan sekolah dalam menjaga ekosistem sekolah di bidang school wellness dan student health. Nah, senang banget nih di webinar kali ini kita akan kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang tentunya akan memberikan insight baru nih kepada kita semuanya. Tapi saya pengen kasih tahu dulu nih, kalau tema hari ini kita membahas tentang guru sebagai role model strategi untuk pendidikan dan juga dukungan emosional anak. Nah, tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional buat para guru semuanya yang hari ini mungkin hadir juga. Terima kasih para guru untuk jasanya. Terima kasih juga untuk waktunya kepada kami yang luar biasa, mungkin tak bisa dinilai dengan apapun. Terima kasih hanya doa dan juga ucapan yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu guru semua yang mungkin hari ini ada juga yang hadir. Terima kasih banyak untuk kehadirannya juga pada para parents nih yang hadir pada siang hari ini. Dan tentunya saya ingin juga menyapa nanti kedua narasumber, tapi sebelumnya saya kasih spill dikit nih tentang siapa sih dua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Setio Iswoyo, tapi kalau saya sih lebih akrabnya disapa dengan Pak Is. Nanti Pak Is akan bergabung bersama kita juga nanti di hari ini. Beliau beliau adalah seorang konsultan transformasi pendidikan yang memiliki pengalaman luas sebagai pendidik dan juga mendukung guru untuk meningkatkan kompetensi profesional menjadi teladan di sekolah. Nah, kemudian juga di narasumber kedua ada Mbak Ninet Putri yang beliau adalah seorang psikolog pendidikan yang juga merupakan spesialis pengembang konten edukasi di platform guru milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, nanti juga Mbak Ninet akan bergabung bersama kita di siang hari ini yang akan membahas tentang lebih ke psikologis dan juga mendukung siswa nih untuk menciptakan lingkungan belajar yang tentunya inklusif. Nah, kalau di siang hari ini, kalau udah saya lihat sih udah sekitar berapa nih? 14 orang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau boleh dong kasih love-nya dong yang sudah hadir. Mana nih? Kasih love-nya atau kasih jempolnya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Wah, thank you, thank you, thank you. Senang banget nih kalau saya lihat ada beberapa yang memang selalu setiap setiap ada webinar pasti selalu bergabung bersama kita nih. Wow, senang sekali. Yeay. Oke, sebentar lagi kita akan segera memulai acara. Namun sebelum itu sekali lagi saya ingin informasikan kepada sahabat-sahabat para parents semuanya untuk tentunya nanti akan ada sesi pertanyaan buat sahabat parents semuanya. Tentunya di save dulu aja, disimpan dulu pertanyaannya mau nanti seperti apa dan pastinya juga kedua pemateri juga ini akan memberikan insight baru, pandangan baru kepada para parents semuanya tentunya di dunia pendidikan dan juga bagaimana sih kita mendukung emosional anak. Nah, ini penting banget nih para parents. Buat para parents semuanya yang mungkin masih apa ya, newbie, asik newbie. Yang baru-baru parents nih yang baru satu anak, yang mungkin udah senior. Kita kan harus terus belajar ya para parents ya. Oke, kalau saya lihat lagi sekarang udah sekitar wow 19 orang. Thank you sudah bergabung. Wah, kalau saya lihat juga di sini ada siapa lagi nih ya? Hmm. Ada Mbak Bunga Mega. Hai, apa kabar Mbak Bunga? Wow, kemudian juga hai, ada Kak Asih. Halo. Wah, senang banget nih. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Dokter Ardian, apa kabar, dokter? Terima kasih, sehat selalu yang jauh di sana. Oke, kalau kalau kita ngomongin tentang guru ataupun tentang pendidikan, pasti nggak akan ada habisnya lah. Pasti mungkin para parents semuanya punya pengalaman menarik lah tentang masa-masa indah di baik itu TK, SD, SMP ataupun SMA. Mungkin nanti kita bisa nanti di kolom chat ya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru tentang
pengalaman yang mungkin berkesan ya tentang gurunya, guru siapa, guru apa, terus pengalaman menariknya apa, boleh ya ikutan ditulis kolom komentar biar nanti juga mungkin aku bisa sedikit baca-baca juga nih. Hai Mbak Gadis, yeay. Oke, kita coba lihat. Oke, masih menunggu kedatangan teman-teman para parents yang lain tentunya di siang hari ini. Dan kalau lihat sih tadi Pak Is sudah datang, tapi nanti jangan disapa sekarang, nanti aja biar makin makin spill, makin penasaran nih. Tadi sebetulnya saya udah ngobrol banyak sebelum para parents di accept nih. Tadi saya udah ngobrol banyak tentang dunia pendidikan bersama Pak Is. Nanti Pak Is juga akan spill nih tentang bagaimana sih pendidikan sekarang dan juga bagaimana kita selalu apa namanya upgrade lah tentang dunia pendidikan tentunya ya pastinya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih juga yang baru bergabung. Oke, sudah berapa sekarang? Oke, udah 20. Oke. Kalau tadi saya udah ada kode-kodean, Mas, oke Mas, dimulai aja. Siap. Oke. Kalau gitu di sesi pertama ini tadi seperti saya bilang ada Pak Is dan juga ada Mbak Ninet, tapi saya akan memberikan kesempatan pertama ladies first nih. Woi, ada Mbak Ninet Putri. Halo Mbak Ninet, mana Mbak Ninet? Halo. Halo, Mas Fajar. Halo, Assalamualaikum rekan-rekan Mbak Ninet, semua. apa kabar? Halo, baik. Aduh, kita berjumpanya hanya via online ya Mbak Ninet ya. Semoga nanti next Biwel mengadakan offline ya. Kita bisa berjumpa ya Mbak ya. Oke, amin. Senang banget Mbak Ninet hari ini bisa bergabung bersama kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Mbak Ninet Putri atau yang lebih akrab disapa dengan Mbak Ninet merupakan seorang psikolog pendidikan yang juga merupakan spesialis pengembangan konten edukasi di platform guru milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, tentunya Mbak Ninet ini akan membahas bagaimana sih pendekatan psikologis dalam mendukung siswa dan juga menciptakan lingkungan yang belajar inklusif. Nah, ini penting banget buat kita dengar ini para parents tentunya, apalagi kan sekarang zaman semua online dan juga pasti banyak lagi update-update informasinya yang pastinya tentunya penting banget buat kita dengar di siang hari ini. Oleh karena itu, Mbak Ninet, silakan waktunya untuk Mbak Ninet bisa memberikan inspirasi buat kita semua para parents di siang hari ini. Silakan Mbak Ninet. Oke, terima kasih Mas Fajar. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih banyak untuk Biwel yang sudah mengundang saya di siang hari ini untuk sharing. Sebelumnya saya mau ini mungkin boleh kenalan gitu ya, Bapak Ibu. Silakan memperkenalkan diri. Mungkin boleh juga pekerjaannya apa atau mungkin adakah yang guru di sini gitu. Jadi biar apa ya kita bisa lebih terkoneksi gitu ya walaupun via online tapi pengen lebih kenal juga nih dengan rekan-rekan yang hadir di sini. Boleh ditulis namanya, terus pekerjaannya atau kesibukannya gitu ya. Terus apakah ada yang guru atau orang tua gitu boleh disebutkan juga. Oke, sambil menunggu rekan-rekan semua sambil mengisi di kolom chat, nanti akan saya sambil pantau juga, jadi bisa sambil dilihat. Nanti selama sesi, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung ditulis aja gitu ya di kolom chat, nanti akan saya tanya di sesi tanya jawab. Oke, adakah yang sudah mulai berkenalan? Oke, ini ada dari Mbak Bunga Mega ya. Salam kenal Mbak orang tua dan mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan. Oke, wah keren banget nih. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang mau kenalan nama dan mungkin boleh kesibukannya. Jadi biar aku juga lebih kenal gitu ya. Kira-kira yang nonton dan tertarik nih untuk mendengarkan sesi siang ini tuh dari latar belakang apa gitu. Karena senang sekali apa ketika diundang ya sama Biwel untuk ngomongin ini. Biasanya ini sesuatu yang um, kadang itu agak sedikit mungkin bagi sebagian orang tuh agak dilupakan gitu ya. Padahal sebetulnya ada peran-peran psikologis yang guru tuh juga penting gitu miliki untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Gitu. Oke, ini dari Mbak Diah Ratri nih. Oke, halo Mbak. Oh, praktisi psikolog. Oke, berarti kita rekan sejawat ya Mbak. Oke, ini ada dari Mbak Nazmia ya, calon orang tua dan pegawai swasta. Oke, salam kenal juga. Wah, ada guru PAUD. Halo dari Bu Rini ya. Semoga bisa relate ya untuk materinya.
Oke, teman-teman boleh sambil kenalan juga ya. Saya izin mulai untuk kegiatan hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ninat Putri Mustika. Sudah dikenalkan tadi sama Mas Fajar ya. Saya adalah psikolog pendidikan dari UI. Saya sendiri adalah co-founder sebuah platform media di Instagram gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau kepoin boleh terastiknik.id. Itu isinya kita sharing tentang ilmu-ilmu psikologi pendidikan. Terus saya adalah psikolog yang berpraktik juga di dua tempat. Selain itu juga sehari-hari saya juga jadi spesialis pengembang konten gitu ya untuk sebuah platform milik Kemdikbudrismen gitu. Dan platform ini khususnya buat guru gitu. Jadi senang banget waktu diminta gitu ya untuk jadi pengisi acara ngomongin guru itu jadi ikut senang gitu karena ngerasa relate juga dengan pekerjaan. Oke, nah tujuannya hari ini itu aku akan bahas apa aja. Jadi ada dua topik besarnya gitu. Yang pertama tentunya kita belajar gimana sih cara memahami peran psikologis yang perlu dimiliki oleh guru gitu ya dalam mendidik dan membentuk karakter murid. Lalu juga tentunya nanti akan ada tips praktis gitu ya yang semoga bisa langsung diterapin nih sama Bapak Ibu yang khususnya di sini guru gitu ya untuk mendukung karakter murid tuh harus gimana sih berperilakunya. Oke, ini ada fun fact dulu sebelum mulai. Jadi, tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata anak yang memiliki guru inspiratif tuh 20% dia tuh punya kemungkinan lebih mungkin untuk sukses secara emosional dan personal. Mungkin di sini Bapak Ibu boleh flashback gitu ya. Punya nggak sih guru yang masih diingat gitu sampai sekarang? Boleh nggak ditulis di kolom chat? Saya masih ingat dulu wali kelas saya SMA gitu atau siapa gitu yang masih diingat. Kalau saya pribadi saya masih ingat banget guru bahasa Perancis waktu saya SMA. Saya nggak terlalu suka pelajarannya sih, cuma gurunya sangat membekas gitu di hati saya. Beliau pernah jadi wali kelas, terus bagaimana beliau memperhatikan muridnya, mengajar, mengayomi itu kena banget gitu di saya. Sampai kami tuh kayaknya pernah surprisein beliau gitu ya waktu dia ulang tahun segitu dekatnya dengan murid. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga nggak nih yang punya cerita khusus gitu tentang guru inspiratif nih yang kayaknya dulu masih ingat gitu ya sampai sekarang. Biasanya kita semua mungkin bisa punya gitu ya Bapak Ibu ya ketika flashback kecil ada gitu guru-guru yang masih kita ingat sampai sekarang dan itu memang terbukti nih secara penelitian gitu ya bahwa itu bisa membuat anak ini tuh lebih sukses gitu secara emosional dan personalnya. Selain itu juga nih, ternyata Bapak Ibu guru yang dapat mengelola stres dengan baik itu lebih efektif gitu menciptakan kelas yang kondusif gitu. Jadi itu kenapa penting banget nih untuk belajar materi ini gitu. Selain kita tahu dampaknya ke murid ternyata jangka panjang dan bagus gitu ya, tapi juga ada juga kok dampak buat kita sebagai guru gitu ya. Bagaimana dia juga jadi bisa mengelola stresnya dan sehingga bisa menciptakan kelas yang lebih kondusif. Nah, untuk cara-caranya gimana nanti akan aku bahas di akhir sesi. Sebelum mulai kita tentunya perlu bahas dulu ya apa sih sebetulnya peran psikologis guru itu yang harus seperti apa. Jadi perannya itu mencakup dukungan emosional, motivasi dan teladan gitu terkait dengan perilaku positif gitu. Jadi selain juga apa terkait dengan gimana guru itu memotivasi gitu ya, mendukung anak-anaknya untuk bisa menjadi anak-anak yang sesuai gitu dengan tujuan yang bisa cerdas atau misalnya bisa berhasil dalam pendidikannya, tentunya juga guru ini jadi teladan juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, pasti ketika kecil kan anak-anak itu belajar tuh dari orang dewasa gitu. Jadi dia tuh biasanya meniru gitu ya atau mengamati perilaku orang dewasa. Nah, orang dewasa di ketika kecil tuh siapa aja sih selain orang tua ya pasti guru di sekolah gitu. Itu kenapa penting juga untuk guru tuh menjadi teladan. Dan itu juga terkait dengan dukungan emosional. Jadi dukungan-dukungan diberikan itu nggak cuma mungkin sekadar dukungan oke nanti dikasih misalnya les tambahan sama gurunya gitu ya protokol tapi juga dukungan emosional misalnya diberi apresiasi gitu ya terus diperhatikan anaknya itu kan bentuk-bentuk dukungan emosional yang menjadi peran juga nih agar gimana guru tuh bisa punya gitu ya agar bisa anak itu bisa lebih memiliki karakter yang lebih baik gitu. Nah, kenapa jadi penting itu ya? Karena guru itu adalah figur teladan di sekolah. Nggak ada lagi figur teladan lain di sekolah selain guru gitu. Pasti anak itu akan sangat-sangat lean on atau bergantung gitu ya, sangat-sangat melihat guru itu jadi role model banget buat dia gitu. Dan tentunya anak itu meniru ya perilaku, nilai dan cara komunikasi guru. Jadi dia tuh nggak akan cuma mungkin meniru perilakunya aja, tapi juga bahkan value yang guru itu punya tuh kadang anak tuh jadi oh gitu ya, oh guru tuh
melihat sesuatu seperti itu, oh jadi pengen ikutan gitu ya, karena anak ini merasa dia percaya dengan orang dewasa yang ada di sekolah yaitu guru, sehingga apapun gitu ya yang anak ini anggap keren gitu oleh gurunya ya dia akan mengikuti gitu. Dan tentunya juga cara komunikasi. Kelihatan kalau misalnya mana guru yang misalnya bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan asertif gitu ya ke murid, itu murid akan belajar gitu. Oh, berarti ketika untuk menyelesaikan sesuatu, oh harus ngomongnya lebih asertif misalnya gitu. Dibandingkan mungkin guru yang lebih galak gitu ya, atau guru yang membentak gitu ketika misalnya anak ini punya salah ya, dia akan meniru itu juga gitu. Dia akan memikirkan, oke kalau ada salah tuh ya yang benar dibentak gitu ya. Dia akan melakukan itu juga gitu. Seperti itu. Jadi ini semua ini tuh sangat berkaitan gitu ya, atau nyambung nih dengan namanya Bandura Social Learning Theory. Jadi ada di ilmu psikologi Bapak Ibu ya, ada namanya tuh teori social learning. Artinya tuh apa sih? Bahwa kita itu sebagai manusia itu tuh belajar melalui mengamati, meniru dan memodelkan perilaku orang lain. Gitu. Jadi kita tuh belajar dari lingkungan sosial kita, kan manusia itu kan manusia sosial, manusia itu kan makhluk sosial ya. Dia itu nggak bisa hidup tanpa interaksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, Bandura ini sebuah tokoh psikologi yang terkenal gitu ya. Beliau mengukuhkan bahwa ada pengaruh nih antara perilaku gitu ya dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau lingkungannya kayak gimana, bisa aja manusia ini berperilaku seperti ada yang ada di lingkungan tersebut gitu. Dan itu nggak cuma ketika anak kecil, jadi sampai kita dewasa pun ini masih diterapkan. Bapak Ibu mungkin masih bisa sambil refleksi gitu ya, kalau misalnya nih kita melihat misalnya ada atasan gitu ya, atau mungkin rekan kerja yang dia mungkin cara menyampaikan pekerjaannya tuh dengan sabar baik gitu ya, kita pasti akan mengamati terus kayak oh ya kayaknya oke juga ya kalau kita bisa komunikasi sebagus dia. Nah mungkin aja kita bisa jadi meniru hal baiknya gitu. Tapi yang bahaya kan ketika kita meniru hal buruk ya gitu. Jadi memang gimana kita juga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itu bedanya kalau orang dewasa dengan anak. Kalau dewasa kita sudah bisa lebih bijak gitu ya membedakan mana yang harus diikuti, mana yang enggak. Tapi kalau anak itu masih karena dia itu anak itu masih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga apa yang di lingkungan diterapkan itu bisa aja diserap langsung sama anak ini tanpa difilter dulu gitu. Jadi itu penting banget untuk kita juga sebagai guru bisa memposisikan sebagai oh kita itu diliatin banget nih sama murid kita gitu, gimana kita bisa menjadi teladan gitu untuk bisa mereka ikuti, diambil yang baik-baiknya seperti itu. Nah, tadi ya kenapa sih kok jadi sangat penting gitu ya peran psikologis guru ini? Memang dampaknya gimana lagi sih untuk anak di sekolah gitu. Jadi ada 4 apa yang paling besarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya membentuk kepercayaan diri dan motivasi murid gitu. Jadi murid ini akan merasa diterima gitu ya oleh guru ya, dan tentunya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif di kelas gitu. Jadi misalnya bayangin aja gitu ya ketika Bapak Ibu kecil, kita masih TK gitu ya, terus bisa disuruh mewarnai. Terus kita udah mewarnai nih, tapi mungkin kita mewarnainya masih agak berantakan, keluar garis gitu ya. Nah, ketika langsung ditegur dan langsung dimarahin, dibentak, kita kan jadi ngerasa oh kita tuh salah banget ya gitu. Kita malah jadi bukannya semangat malah jadi males gitu. Beda dengan guru yang mungkin dia akan melihat dulu oh bahwa kamu sudah berusaha, dia menghargai proses kita, terus dia bilang kalau nanti latihan lagi ya biar warnanya misalnya nggak keluar garis. Nah itu kita jadi ngerasa oh kita itu berharga di mata guru ini ya gitu. Oh, kita jadi senang gitu, malah jadi ikut semangat gitu untuk bisa menampilkan yang terbaik di kelas gitu. Jadi justru jadi bisa termotivasi gitu ya dari situ. Jadi memang sengaruh itu gitu bagaimana peran guru ini dalam kelas gitu. Selanjutnya adalah selain tadi membentuk kepercayaan ya dan murid jadi bisa lebih termotivasi, tentunya adalah bisa menumbuhkan hubungan sosial yang sehat gitu. Jadi hubungan yang positif gitu ya antara guru dan murid itu tuh bisa membentuk keterampilan sosial dia yang berlanjut hingga dewasa. Itu kayak hasil penelitian yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya gitu, bahwa gimana guru ini membangun hubungan dengan muridnya gitu ya, itu murid juga akan belajar gitu. Jadi kan bagaimana membangun hubungan itu kan sebenarnya masuk ke keterampilan sosial ya, misalnya bagaimana mungkin menyapa muridnya, bagaimana menanggapi pertanyaan yang diungkapkan oleh murid gitu. Respon-respon yang diberikan oleh guru itu kan bentuk dari gimana anak itu jadi belajar. Oh, kalau misalnya ada orang nanya, berarti nanti jawabnya gini, ngikutin ibu gurunya misalnya gitu. Terus, oh kalau misalnya ada kesalahan, daripada langsung dimarahin, ditegurnya tuh di pelan-pelan, misalnya dengan asertif. Nah, anak tuh jadi belajar gitu dan
kan ketika anak ini diperlakukan positif gitu ya, maksudnya ada hubungan yang positif dengan gurunya, dia juga jadi menerapkan hubungan positif itu ke teman-teman dia yang lain gitu. Jadi dia juga jadi ikut menerapkan gimana kalau temennya ada yang punya kesalahan ya dia akan mengikuti apa yang gurunya sudah lakukan gitu. Jadi dia pun juga akan apa yang ibaratnya kayak menyebarkan lah gitu ya keterampilan sosial itu dan tentunya akan ada di diri dia seperti itu. Terus selanjutnya adalah meningkatkan resiliensi akademik. Jadi resiliensi ini kan artinya daya tahan ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh bounce back gitu. Jadi gimana anak ini tuh bisa kalau jatuh gitu atau gagal dia bisa bangkit lagi. Nah itu kan kemampuan yang penting banget untuk dimiliki anak-anaknya apalagi di zaman sekarang ya. Banyak sekali tantangan gitu ya atau misalnya banyak sekali hal yang kita nggak bisa kontrol ya di sekarang ini gitu. Jadi gimana caranya anak tuh bisa bangkit dari kegagalan itu sesuatu yang diperlukan gitu. Nah, ketika guru bisa membangun di hubungan emosional dengan murid gitu ya, tadi hubungan yang positif itu bisa meningkatkan daya tahan dia gitu dalam menghadapi tekanan akademik. Misalnya contohnya ketika misalnya saya gitu ya dapat nilai waktu itu kalau nggak salah bahasa Perancis tuh saya masih inget nih guru yang dulu waktu SMA gitu ya saya tuh nggak bisa banget gitu bahasa Perancis saya tuh sempet kayak harus remedial banyak lah ya gitu kayak di kertas ulangan tuh merahnya banyak gitu terus saya tuh ya harus maju untuk remedial gitu karena cuma dia tuh si guru ini tuh melihat nih kalau saya tuh tertekan gitu kayak dia nanya kayak kamu kesulitan ya gitu iya saya susah banget nggak ngerti gitu dan dia tuh kayak mau untuk memvalidasi emosi yang saya punya gitu. Jadi dia tuh bilang kayak oh iya memang bahasa Prancis ini bahasa yang sulit kayak gitu. Jadi saya tuh ngerasa bahwa oh ini tuh bukan sesuatu yang aneh ya. Oh nggak cuma saya doang ternyata yang ngerasa bahkan guru saya pun ngerasa oh itu sesuatu yang sulit gitu. Jadi ada dukungan-dukungan di situ yang membuat saya tuh jadi punya apa ya jadi kayak oh oke tekanan ini gitu bukan berarti saya harus terus-terusan berada di bawah tekanan tapi saya juga bisa kok bangkit lagi gitu karena guru saya aja ngedukung saya gitu untuk saya bisa belajar lebih giat dan bisa dapat nilai yang lebih baik gitu ya dalam hal akademik ini gitu. Jadi itu kenapa bahkan hal-hal kecil yang Bapak Ibu lakukan gitu ternyata impact-nya sangat besar gitu ke murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah mengurangi masalah perilaku di kelas ya. Jadi ada penelitian yang bilang kalau gurunya ini mampu nih ngelola emosi gitu maka permasalahan di kelas tuh bisa 25% tuh menurun gitu. Misalnya permasalahan ini kan bisa macam-macam ya. Misalnya di kelas kalau misalnya gurunya ngomong nggak didengerin kan kadang suka gitu ya terus kayak ada aja yang berantem misalnya di belakang atau gimana ini permasalahan-permasalahan itu bisa uh, berkurang gitu ya kalau gurunya tuh bisa mengolah emosi. Nah, mengolah emosi yang dimaksud tuh seperti apa sih? Misalnya gurunya bisa punya ketenangan gitu ya. Jadi misalnya kalau gurunya, ya kita namanya manusia ya pasti kan punya masalah. Misalnya gurunya lagi punya masalah nih, terus ngajar kan mungkin emosi dia tuh masih berkecamuk ya dengan emosi negatif yang mungkin masalah personal dia gitu. Ketika di kelas dia lihat ada murid yang misalnya nggak mematuhi aturan kan pasti jadi kepancing gitu ya kayak aduh lagi kesel terus ada murid yang bikin kesel gitu. Nah ketika dia itu bisa mengelola emosinya, nah itu akan lebih bagus gitu. Jadi emosi guru tuh nular ke murid gitu. Jadi kalau kelihatan nih kalau gurunya masuk kelas terus udah raut wajahnya tuh udah kayak mau marah gitu ya. Itu bisa nular energinya ke murid dan kita malah jadi ngerasa nggak enak gitu ya masa suasananya gitu dan malah justru jadi banyak masalah perilaku yang bisa terjadi di kelas gitu. Sehingga penting banget untuk gurunya juga bisa mengelola emosi. Nah, ini adalah beberapa tips yang tadi mungkin aku sudah jelaskan beberapa hal yang perlu dimiliki gitu ya oleh guru. Nah, ini ada beberapa tips praktis yang bisa langsung Bapak Ibu guru terapkan gitu ya. Terus gimana sih caranya gitu ya, mulai dari mana nih untuk bisa memiliki peran-peran signifikan gitu ya dalam mendukung emosional anak gitu. Yang pertama ini yang udah diulang-ulang ya Bapak Ibu. Jadi tentunya menjadi role model. Nah, caranya gimana untuk menjadi role model? Pertama tentunya kita perlu konsisten dalam perilaku dan ucapan kita gitu. Jadi misalnya kalau gurunya bilang nggak boleh telat gitu, ya berarti kita juga nggak boleh telat gitu, bukan muridnya aja seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu perlu konsisten. Dan kalau misalnya kita bilang, misalnya nih contohnya gitu ya, hari ini semua harus pakai sepatu warna putih misalnya contohnya. Nah besok tiba-tiba peraturannya ganti. Nah itu sesuatu yang murid jadi kayak gimana sih gurunya kok gurunya aja labil misalnya gitu. Jadi kayak kita juga perlu konsisten.
Yang kedua adalah tunjukkan kepedulian pada murid melalui mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi ini yang biasanya susah banget Bapak Ibu. Jadi saya beberapa kali ngobrol gitu ya sama beberapa guru, mungkin khususnya guru-guru yang mengajar murid remaja ya, misalnya guru SMP, guru SMA. Kan SMP SMA itu tahap perkembangan di mana anak-anak ini beranjak dewasa, jadi transisi dia dia mengalami pubertas gitu. Nah, itu kan anak-anak juga lagi punya gejolak ya, gejolak batin. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback lagi waktu Bapak Ibu masih puber gitu ya. Dia juga lagi dealing dengan dirinya gitu, dia juga lagi mengelola dirinya. Jadi dia juga ibaratnya lagi punya apa ya, hal lah yang dia juga lagi perlu adaptasi gitu ya di dirinya. Terus dia juga harus sekolah, harus membuat identitas diri, harus interaksi sama orang. Terlalu banyak gitu yang harus remaja ini tuh lakukan dalam satu waktu gitu, sehingga dia itu nggak butuh lagi untuk misalnya di apa ya, kayak dia perlu untuk diperlakukan dengan hati-hati gitu sebetulnya remaja ini gitu. Nah, terus saya pernah tuh ngobrol sama beberapa guru yang dia tuh bilang kalau saya tuh susah banget deh gitu ya, misalnya ada anak remaja kan biasanya lagi mulai-mulai misalnya pulangnya sore nongkrong gitu ya, lagi zaman-zamannya kan ya SMP SMA itu. Nah, guru ini cerita kalau susah banget ngelarang anak-anaknya tuh nongkrong gitu, kayak pengennya tuh pulang sekolah ya langsung pulang gitu. Nah, terus tuh mereka tuh kayak kadang suka terlalu kebawa emosi gitu sih untuk mendengarkan anak-anak ini. Kadang kan remaja kan kadang kayak nggak mau dengerin gitu ya. Nah, itu kadang gurunya juga jadi kebawa emosi, dan emang ini tuh paling susah sih, gimana kita bisa mendengarkan mereka tanpa kita ngejudge atau menghakimi atau menilai mereka itu seperti apa gitu. Jadi ini juga keterampilan yang penting gitu ya, namanya juga active listening atau mendengarkan dengan aktif gitu, gimana itu bisa kita tunjukkan gitu kepeduliannya ke murid. Terus tentunya selanjutnya adalah guru juga perlu optimis gitu ya menghadapi tantangan. Misal tadi di kelas ada kegaduhan atau apa, kita juga perlu terlihat tenang dan kita yakin bahwa oke, ini bisa kita selesaikan. Selanjutnya adalah jaga bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Nah, ini tuh yang dilihat banget kan ya Bapak Ibu. Mungkin perasaan kita berkata, saya nggak marah kok gitu. Tapi wajah kita mukanya datar gitu ya, atau misalnya ketika murid nanya jawabnya singkat-singkat. Nah, itu kan sebetulnya nggak maksud ya kayak gitu, sebenarnya kita nggak maksud gitu, tapi ya itulah yang ditangkap oleh murid gitu. Jadi sebisa mungkin ini bisa latihan sih Bapak Ibu, jadi kayak mungkin berlatih untuk gimana biar kita tetap terlihat netral gitu, terlihat nggak usah berlebihan bahagia ceria, tapi juga jangan yang kayak terlihat jutek juga gitu. Nah, ini perlu latihan sih Bapak Ibu, mungkin bisa sambil ngaca gitu yang lihat kalau lagi diem tuh gimana sih ekspresi saya gitu, atau kalau lagi marah tuh gimana sih ekspresinya gitu. Jadi ini perlu dijaga banget nih bahasa tubuh dan ekspresinya ya. Terus juga selanjutnya tunjukkan kedisiplinan dan etos kerja. Jadi Bapak Ibu juga perlu menunjukkan bahwa Bapak Ibu tuh disiplin. Misalnya ketika di ruang guru apa namanya, kalau misalnya lagi istirahat, kalau lagi mungkin jam belajar kerja, menunjukkan juga kalau memang Bapak Ibu bekerja gitu. Karena pernah nih waktu itu kalau nggak salah waktu saya SMA gitu ya, ada guru yang dia mungkin lagi jam kosong gitu, maksudnya lagi nggak ngaji, tapi dia tuh nonton nonton film gitu di ruang guru, kan kelihatan muridnya gitu kan, jadi kayak nggak enak gitu ya Bapak Ibu, yang kayak aduh kok guru saya aja nonton film gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak pengen kan kita anak murid kita tuh mengatakan seperti itu gitu. Jadi kita juga perlu nunjukin bahwa kita juga disiplin di sekolah. Terus selanjutnya adalah hargai keunikan dan perbedaan, karena setiap anak itu unik dengan caranya masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu membandingkan mereka gitu. Mungkin ada tujuannya gitu yang membandingkan kan, biar mereka mungkin sama-sama punya standar yang sama. Misalnya ada anak yang power ranking 1, terus ada anak yang kamu kok nggak kayak dia sih, dia power ranking 1. Nah, jangan sampai kita itu mencoba membandingkan seperti itu belak-belakan gitu ya. Jadi perlu hargai keunikan masing-masing anak. Terus juga tentunya berani mengakui kesalahan. Jadi kalau misalnya gurunya salah, diakui nggak apa-apa. Oke, ampun maaf ya Ibu, salah ngasih materi misal, atau oh ternyata ada yang ada yang kekeliruan, nah itu perlu diakui gitu. Jadi itu juga jadi murid juga ngeliat kalau oh ternyata guru saya ini ya namanya juga manusia gitu ya, ada kekurangannya juga, dan ketika dia mengakui kekurangannya itu akan lebih di respect atau lebih dihormati gitu. Terus Bapak Ibu juga perlu tunjukkan sikap belajar sepanjang hayat. Nah, seorang guru ini kan bukan berarti ketika udah jadi guru berhenti belajar ya. Karena kan materi itu terus berkembang, materi pelajaran juga terus banyak penelitian-penelitian terbaru. Nah, Bapak Ibu boleh banget tunjukin kalau Bapak Ibu tuh senang belajar juga gitu ya. Karena untuk
untuk bisa menyebarkan gitu ya vibe positifnya gitu ke anak bahwa oh, saya juga senang belajar gitu, misalnya menampilkan penelitian-penelitian terbaru, menyampaikan materi-materi terbaru atau mungkin cara-cara terbaru yang sebelumnya misalnya ngerjain matematika sebelumnya biasanya kita kayak gini, nah ibu dapat nih cara baru, nah itu murid akan lebih seneng gitu ngeliat oh ternyata guru saya juga belajar terus ya, oke saya juga jadi semangat belajar gitu. Dan tentunya adalah tunjukkan moralitas dalam keputusan sehari-hari. Jadi kalau misalnya harus memutuskan sesuatu, perlu juga mempertimbangkan terkait dengan moral. Selanjutnya adalah yang kedua tadi kan terkait dengan role model. Yang kedua adalah menjaga kesehatan mental. Nah ini tadi ya Bapak Ibu yang udah dibahas juga, gimana kita sebagai guru tuh bisa mengelola emosi di dalam kelas gitu. Nah ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Jadi beberapa riset itu memang menunjukkan kalau misalnya kita lagi sangat stres banget, terus tapi kita dihadapkan di satu situasi yang kita nggak bisa mundur, kita harus menghadapinya, tapi kita ngerasa kita kayak lagi panas banget gitu nyampe ke otak gitu ya, ibaratnya kayak lagi mendidih banget. Nah, Bapak Ibu bisa terapin namanya 4-7-8 breathing technique gitu ya. Jadi ini tuh caranya adalah Bapak Ibu bisa tarik nafas selama 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa lakukan misalnya di ruangan sendiri gitu ya, atau misalnya ketika habis ngajar, terus pusing banget, capek. Nah, ini bisa bisa lakukan teknik pernapasan ini dulu gitu ya di dalam ruang guru misalnya, biar bisa lebih fresh gitu ketika ngajar di jam pelajaran selanjutnya gitu. Jadi ini cara yang cukup mudah dilakukan juga karena seperti biasa aja tarik nafas itu tinggal dihitung aja pakai hitungan Bapak Ibu sendiri gitu. Selanjutnya adalah self compassion atau memberikan kasih sayang kepada diri sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu juga di sini don't be so hard on yourself gitu. Jadi berilah keringanan kepada diri, akui bahwa kegagalan adalah proses pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai juga harus me time gitu ya, mikirin diri sendirinya, misalnya dimulai dari menjaga kesehatan fisik dan mental kayak misalnya tidur yang cukup gitu ya, makan makanan yang bergizi, rajin-rajin olahraga atau jalan kaki gitu, dan lain-lain sebagainya yang sekiranya menurut Bapak Ibu itu bisa membuat Bapak Ibu tuh secara fisik dan mental tuh lebih seger gitu ya. Kalau saya sendiri sih misalnya kayak itu kalau misalnya lagi misalnya lagi padat banget nih jadwal, tapi kan tetap perlu menyisihkan gitu ya me time atau apa gitu. Saya mencoba untuk makan makanan yang saya suka gitu ya, atau makan makanan yang sehat tuh entah kenapa jadi ngerasa tubuhnya lebih seger gitu. Kayak gitu. Jadi ini semua caranya balik lagi ke Bapak Ibu pasti punya cara masing-masing, tapi tetap perlu memikirkan diri Bapak Ibu sendiri. Terus juga beri waktu untuk istirahat dan peregangan. Jadi misalnya di sela-sela pelajaran gitu ya, boleh berdiri dulu gitu ya, tangannya di peregangan dulu gitu. Itu juga boleh banget gitu karena biar badan kita tuh nggak tegang juga gitu. Lalu juga Bapak Ibu perlu membuat limitasi atau batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi misalnya bagaimana Bapak Ibu bisa membatasi gitu ya dengan rekan-rekan kerja gitu, bahwa Bapak Ibu juga punya kehidupan pribadi yang tidak perlu diberikan diceritain terlalu berlebihan dengan rekan kerja. Nah itu juga penting banget untuk kita set boundaries juga. Dan tentunya temukan support system yang memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu di sini pasti punya support system masing-masing, semoga ya gitu, misalnya keluarga, anak, kakak atau adik gitu ya. Jadi intinya temukan support systemnya karena ini penting banget untuk bisa Bapak Ibu menjaga kesehatan mental gitu ya sehari-hari. Nah, terakhir adalah pahami kebutuhan emosional murid. Jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu udah menerapkan jadi role model gitu ya, sudah juga peduli dengan kesehatan mental Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya kita perlu pahami emosional murid tuh harus diapain sih, atau misalnya keadaan murid saat ini tuh emosinya lagi kayak gimana sih. Nah, itu kita juga perlu cari tahu. Misalnya nih Bapak Ibu bisa terapin namanya emotion checking. Jadi kayak misalnya sebelum mulai pelajaran gitu, minta mereka gambar dulu emosi kalian apa sih hari ini gitu. Misalnya boleh silakan digambar mulai bentuknya dalam bentuk apapun, bisa bentuk simbol atau misalnya bentuk wajah gitu, atau dalam bentuk apapun gitu. Jadi sehingga Bapak Ibu tuh bisa ngira-ngira gitu, oh secara garis besar murid-murid di kelas saya di pelajaran saya hari ini lagi bahagia atau lagi netral biasa aja, atau mungkin lagi beberapa lagi lagi capek gitu. Nah itu ketika Bapak Ibu tahu nih emosi-emosinya, setidaknya dapat gambaran besar gitu ya, Bapak Ibu jadi bisa menyesuaikan nih, oh jadi ngajarnya harus lebih seperti apa gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan emosional murid.
Selanjutnya adalah percakapan one on one gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu, apalagi khususnya mungkin wali kelas gitu ya, perlu untuk meluangkan waktu mungkin 5 menit atau berapa menit untuk mengenal murid itu secara satu persatu gitu. Jadi ajak ngobrol sehingga murid ini ngerasa tadi dia tuh ngerasa, oh saya tuh diingat ya, oh saya tuh dihargai oleh guru. Lalu selanjutnya juga kita perlu mengamati pola perilaku muridnya, misalnya kehadiran dia seperti apa di kelas tuh, dia tuh merhatiin atau enggak sih gitu, atau mungkin ada perubahan perilaku yang terjadi, misalnya oh, anak ini biasanya datangnya selalu pagi gitu jam 6 udah di sekolah, kok sekarang jadi mepet-mepet terus ya, suka telat ya, nah ada apa ya, nah hal-hal kayak gitu yang perlu atau diobservasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa pelan-pelan mengenali apa sih yang terjadi gitu di murid-murid kita. Dan selanjutnya adalah yang paling penting adalah kolaborasi dengan orang tua gitu. Karena gimana pun juga anak ini paling dekat atau paling banyak menghabiskan waktu tuh dengan orang tua di rumah gitu dibanding guru di sekolah. Jadi penting banget untuk kita juga sebagai guru tuh menjalin komunikasi yang konsisten. Nah, ini penting komunikasi yang konsisten gitu. Jadi jangan sampai komunikasinya hanya di awal semester sama di akhir semester waktu mengambil rapat gitu. Tapi mungkin dibuat konsisten misalnya setiap yaitu dibebaskan sih ke Bapak Ibu gimana enaknya gitu ya. Misalnya setiap bulan ada laporan apa di grup orang tua atau seperti apa. Jadi intinya ada komunikasi yang konsisten gitu. Jadi orang tua juga ngeliat nih kalau oh guru ini beneran peduli nih dengan anak saya. Selanjutnya adalah bisa terapkan 3C gitu ya, yaitu calm, clear, dan kolaboratif. Jadi gimana cara mengkomunikasikan dengan orang tua itu secara calm ya, secara omongannya juga asertif gitu, terbuka, terus juga clear, jelas yang disampaikan, dan tentunya mendukung kolaborasi gitu ya antar guru dan orang tua. Dan selanjutnya adalah pelajari latar belakang murid dan tahap perkembangannya. Jadi selain tadi ya sudah mengobservasi, oh perilakunya kayak gini nih, oh udah kenal nih sama orang tuanya. Nah, mulai pelajari misalnya latar belakangnya, oh anak ini lahir dari orang tua yang seperti apa, dia sosial ekonominya kayak gimana, terus dia tuh sekarang lagi di usia misalnya, oh lagi di usia 7 tahun nih, berarti dia lagi tahap perkembangannya seperti apa gitu. Jadi kita juga sebagai guru tadi ya, sebagai pembelajar sepanjang hayat juga perlu mempelajari nih sebetulnya seperti apa sih profil murid-murid kita di dalam kelas. Satu. Ini memang pasti susah ya Bapak Ibu, saya juga paham, bukan apalagi kalau ngajarnya 40 murid gitu ya. Jadi ini bukan dijadikan beban gitu, bukan berarti harus ditulis satu-satu terus jadi menambah beban administrasi, bukan begitu. Tapi yang penting Bapak Ibu punya niatnya dan aware gitu ya, sadar bahwa ini penting gitu. Jadi itu bisa dijalankannya cara pelan-pelan gitu ya. Jadi mungkin hari ini ke murid yang siapa dulu, nanti misalnya bulan depan mulai mengenal murid yang lain-lain gitu. Jadi intinya Bapak Ibu jangan sampai kayak pilih kasih gitu sih sama murid satu sama lain gitu. Jadi tetap menganggap mereka ini unik gitu ya, dan berharga gitu masing-masingnya, sehingga harus diperlakukan. Oke, jadi untuk kesimpulannya gitu ya, jadi bagaimana bahwa seberapa penting banget nih ternyata ya peran psikologis Bapak Ibu guru di sekolah untuk mendukung karakter anak, karena ternyata dampaknya tuh sudah terbukti juga secara penelitian gitu ya, dan ternyata juga dampaknya nggak cuma buat anak tapi buat guru juga gitu ya. Dan tentu tadi pentingnya adalah gimana guru juga mikirin dirinya sendiri gitu untuk bisa mengelola emosi, bisa terus mengenal diri sendiri, bisa mulai menerima dirinya agar bisa juga untuk bisa menerima orang lain gitu ya, atau menghadapi situasi-situasi sulit. Oke, ini ada quotes terakhir. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Jadi mereka atau murid yang mungkin akan lupa nih apa sih yang kita katakan di kelas gitu, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana perasaan yang Anda timbulkan atau yang Anda buat gitu ya, yang mereka rasakan di mimpi mereka. Oke, sekian materi dariku. Aku kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Ninet. Boleh dong kita kasih Sama-sama. reaksi love kepada Mbak Ninet untuk boleh tepuk tangan atau boleh love silakan. Aduh, terima kasih Mbak Ninet. Tapi Mbak Ninet jangan meninggalkan tempat dulu ya, karena nanti kita akan membuka sesi pertanyaan. Tapi tadi menarik tuh, tadi Mbak Ninet kan sempat bilang bahwa Mbak Ninet pernah remedi tentang bahasa Perancis gitu kan. Iya, Nah, benar. kalau aku tuh dulu pernah remedi matematika. Matematika. Aku tuh Oh, adalah oke. orang yang selalu langganan remedial matematika, Mbak, gitu kan. Terus Hmm. ibunya waktu itu narik aku berdua ngobrol gini. Kamu tahu nggak kenapa kamu bisa kenapa remed gini-gini? Kamu tuh kurang fokus begini. Tapi
kamu harus melihat dari sudut pandang yang lain. Dengan kamu remedial itu, kamu bisa dapat pelajaran tambahan dengan ibu. Dia bilang itu. Kamu bisa mendapatkan sisi lain dan nantinya kamu bisa pakai buat kamu nanti di bisnis kamu nanti kalau kamu jadi pengusaha. Itu jadi doa itu sekarang. Wah, alhamdulillah. Ya Jadi betul betul keinget betul. terus ya Dan Mas itu ya dan itu sampai selalu aku sekarang. ingat Iya. banget loh Mbak itu. Dan satu lagi ada guru satu lagi adalah guru kelas, wali kelas dan juga beliau dulu guru bahasa Inggris. Dia bilang gini, Bu, Hmm. kan kena kena dari Sunda ya. Bu, hese pisan bahasa Hmm. bahasa Inggris kumahanya kan gitu kan ya. Nah, orang Sunda gitu kan gitu. Terus Heeh. ya belajar aja pelan-pelan sampai gini-gini terus sampai dilatih tulis kan tulisan saya kan kayak dokter ya bagus banget gitu kan ya tulisan saya tadi itu. Nah, terus udah kamu latih pelan-pelan ditulis, diwasiakan kalau misalnya bahasa asing, bahasa ini dan itu sampai saya terapkan sampai sekarang nih gitu kan ketika MC ataupun Hmm. apa itu melatih tanpa di bawah alam sadar itu melatih kita untuk merimain lagi, mengingat lagi dan itu menjadi aku ajarkan juga tuh ke anakku Hmm. juga kayak gitu-gitu tuh. Dan mungkin banyak Hmm. sekali guru-guru yang luar biasa yang mungkin tidak hanya akademik aja nih tapi hal-hal yang lain Ya. itu menjadi apa namanya ya yang kebiasaan baik yang nanti bisa kita tularkan lagi Hmm. tuh Mbak. Ya nggak sih Mbak? Betul, betul banget, Mas. Jadi ternyata yang impactful justru bukan pelajarannya gitu ya. Apalagi saya juga Betul, udah nggak belajar matematika lagi sejak masuk psikologi gitu. Tapi yang tadi justru yang berdampak betul, tuh hal-hal emosionalnya gitu ya. Gimana betul, gurunya itu betul, memperlakukan kita gitu. betul. Nah, sama satu hal lagi nih yang selalu biasakan guru saya dulu pada saat masih di Mm-mm. SD waktu itu ada namanya beliau Mm-mm. namanya Bu Eti. Beliau tuh setiap masuk kelas selalu mengajarkan salam sama dipeluk gitu Mm-mm. kan. Peluk hangat itu Mm. kayak ada ikatan emosional yang luar biasa gitu. Bu, aku nanya, Bu kenapa sih selalu kita kalau salam kan memang wajar ya karena kan etika kita di itu Mm. harus salam. Tapi kenapa kok harus Ibu ada meluk ataupun apa? Karena kamu tahu nggak kenapa? Karena nantinya adalah ketika kamu menjadi orang tua, kamu biasakan tuh meluk anakmu setiap pagi dan ucapan makasih dan semangatnya. Nah, itu aku ajarkan juga tuh Mbak Mm. ke anakku setiap pagi kalau Oh. dia mau sekolah gitu ya bilang, "Nak, semangat ya apapun itu ayah bangga sama kamu." Dan terus dipeluk. Itu tuh penting juga nih buat Ah, para parents ya. Penting juga buat para parents nih mungkin kadang-kadang kan kita lupa ya karena kita sekolah apa kerja ataupun apa. Nah, mungkin hal-hal itu yang mungkin kadang-kadang simple ya Mbak ya, tapi itu diperlukan buat mereka ya nggak sih Mbak? Sebagai Betul, Mbak, betul. menurut Mbak bahasa tentang psikolognya gimana tuh menurut pandangan Mbak? Ya itu kan kayak gesture-gesture yang ringan gitu ya, Mhm. Mas ya, yang menunjukkan kalau kita itu sayang sama mereka, kita menunjukkan Ya, itu kan. Tadi apalagi anak-anak itu kan masih apa ya, dia tuh pemikirannya tuh masih sangat apa yang dia amati, dia tiga lihat gitu. mata. Jadi Ya. beda sama orang dewasa yang mungkin kita udah bisa memahami emosi-emosi yang lebih ambigu, emosi-emosi yang Heeh, mungkin nggak apa ya, nggak konkret gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan betul. masih konkret. Jadi kalau kita cuma bilang sayang aja itu Hmm? kita perlu tunjukkan rasa sayangnya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu lebih apa ya lebih nangkep gitu ya mereka jadi Nangkep lebih lah ya. paham karena oh ada wujudnya nih rasa sayangnya tuh ya dipeluk misalnya gitu. Jadi itu sangat Betul. impactful banget buat mereka gitu. Oke, wow, luar biasa banget. Jadi buat para parents nih yang pengen nanti bertanya dengan Mbak Ninet, silakan aku persilakan untuk bisa tulis dulu di kolom komentar, di kolom chat maksud saya. Nanti kita pilih pertanyaannya. Mbak Ninet jangan meninggalkan tempat dulu ya. Nanti kita akan buka pertanyaan buat para parents semuanya tentunya di siang hari ini karena saya harus bergabung kembali untuk memanggil kembali narasumber kedua kita. Namun sebelum saya memanggil narasumber kedua, saya ingin menginformasikan lagi para parents semuanya buat bisa mungkin yang ingin join kepada apa kegiatan-kegiatan Be Well itu seperti apa sih ataupun ada nggak sih komunitinya silakan teman-teman atau para parents semuanya untuk bisa follow Instagram kita di Be Well Indonesia dan juga TikTok kita di situ juga ada website kita di bewell.id dan juga buat para parents semuanya bisa masuk di grup kita di Be Well Community banyak banget kegiatan-kegiatan menarik yang pastinya tidak hanya online tapi juga ada kegiatan offline yang mungkin para parents bisa ikuti. Kemarin kita baru banget melakukan kegiatan offline di RSU Margonda, Bunda Muda Margonda kemarin bahas tentang psikolog dan juga kesehatan mental dengan para psikolog dan juga guru apa bersama para dokter pakar-pakarnya di Margonda dan itu tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan offline lainnya yang mungkin para parents bisa ikuti. Jadi silakan untuk follow Instagram kita di Bewell Indonesia ataupun di TikTok kita dan juga bisa gabung di Be Well Community karena Be Well Indonesia merupakan konsultan sekolah dalam menjaga ekosistem sekolah di bidang school wellness dan juga student health. Nah, sebagai bagian dari United Nations Global Compact, Be Well juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs
yang dimana salah satunya melalui inisiatif di bidang pendidikan yang berkelanjutan seperti webinar kali ini nih para parents. Dan tentunya visinya adalah kami ingin menciptakan dampak positif tentunya khususnya bagi dan juga mendukung para guru sebagai pilar utama di dunia pendidikan. Nah, oke. Di sesi berikutnya saya ingin memperkenalkan kembali narasumber kedua kita. Beliau adalah Bapak Setio Iswoyo atau saya lebih akrab menyapanya adalah Pak Is. Ini bukan Pak Is payung teduh ya, beda lagi ya. Kalau itu penyanyi, kalau itu beda. Kalau ini Pak Is seorang konsultan transformasi pendidikan nih yang memiliki pengalaman luas tentunya sebagai pendidik dan juga mendukung guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dan juga menjadi teladan di sekolah. Kita sapa dulu Pak Is. Halo. Apa kabar, Mas? Kabar baik Pak Baik, Is. sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Pak Senang Is bisa gimana? hadir membersamai parent semua. Terima kasih banyak. Ini kedua narasumber kita hari ini selalu ceria nih, selalu happy. Jadi saya membawa dampak positif vibe banget nih gitu. Oke Pak Is, tanpa Ya, penjelasan kami persilakan Pak baik. Is bisa mempersilakan Siap. siang hari ini. Silakan Pak Is. Siap. Sekelompok anak-anak usia SMP dijadikan sebagai subjek penelitian atas kemampuan mereka mengerjakan soal matematika. Ketika mereka menjawab benar, mereka diberi dua komentar yang berbeda. Sekelompok anak-anak diberi komentar, kalian anak yang cerdas, nak. Dan sekelompok yang lain diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras dan menemukan cara-cara baru. Minggu berikutnya, peneliti dari kampus ini datang kembali, anak-anak diberi soal matematika yang lebih banyak, terdiri dari soal matematika yang sulit dan mudah, dan anak-anak diberi kebebasan memilih soal mana saja yang akan dikerjakan. Ternyata, anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang cerdas, nak, cenderung memilih soal-soal yang mudah, sementara anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras dan menemukan cara-cara baru, cenderung memilih soal-soal yang sulit. Kemampuan kita dalam memberikan umpan balik, feedback, afirmasi, pujian pada anak-anak sangat menentukan motivasi belajar Ananda tercinta, peserta didik kita, anak-anak kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Parent dan Mas Fajar, apa kabar? Bagi Bapak Baik. dan Ibu yang hari ini sama-sama siap untuk diskusi, bahkan di kanan kirinya tersedia alat apapun untuk mencatat, karena Oke. setajam-tajamnya ingatan kita akan kalah dengan pensil tumpul yang digunakan untuk mencatat, maka Mas Fajar mohon dituliskan angka 1 di chatnya. Silakan yuk kita Bapak dan para parents semuanya untuk tulis angka 1 di chatnya. Silakan 1. Wow. Terima kasih Banyak Mbak banget Hana, nih Pak. Mas Hajar terima kasih, Wow. Mas Ada Luis, Mbak Mbak Luis, Nine makasih. terima Mbak Nike, kasih. Mbak Seli, Oke. makasih. Wow, Mbak Esti, thank you. Anti juga Oke. makasih. Banyak nih, Pak. Terima kasih, berarti sudah siap. Yang kedua, Mas Fajar, ingin Yap. menyampaikan apresiasi pada Mbak Ninet. Materinya keren sekali. Keren, Terima luar kasih, biasa Mbak Pak. Ninet, luar biasa ya. Keren, keren, keren. Kalau kata Terima orang kasih sekarang, banyak, Mbak. nyala bangku, gitu ya. Menyala Bangku. Jadi tugas saya sebenarnya lebih ringan, tinggal nutup dengan doa penutup aja hari Oh, ini. iya. Yang kedua tentu ingin menyampaikan apresiasi pada Biwell. Ini satu lembaga yang luar biasa perannya. Oke. Dan di tengah nanti saya akan memberikan penguatan kenapa kegiatan Biwell ini harus kita support sepenuhnya. Karena memang menjadi kebutuhan anak-anak saat ini. Nah, Oke. karena itu Bapak dan Ibu mohon izin untuk share dan memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak nyumbang. Setelah kenalan nanti banyak sumbangan. Ya mungkin jangan jadi dua sumbang ya, Pak ya. Iya. Izin ya Kang Surya ya. Baik. Nah, saya ingin kemudian nanti menambahkan sedikit saja yang sudah disampaikan oleh Mbak Nina dengan sangat luar biasa. Saya ingin mendorong parent dan Bapak dan Ibu guru untuk bergandengan tangan, menemukan apa yang kuat dari anak-anak dan apa yang harus distimulasi dan juga diberikan dukungan-dukungan yang maksimal. Nah, Bapak dan Ibu, nama saya Setio Iswoyo, Mas Fajar, ini nomor kontak saya 24 jam on call untuk urusan anak-anak. WA dibalas dengan WA, email dengan email, miss call dengan miss call. Jadi kalau ada miss call dibalasnya dengan miss call Bapak dan Ibu. Ya, saya sangat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang beberapa tahun ini diterapkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Dan tentu nanti dengan pergantian Pak Menteri, barangkali ada penyelesaian-penyelesaian, suatu saat kita bicara soal itu. Bapak dan Ibu, saya sudah sejak 15 tahun yang lalu
berkeliling ke seluruh Indonesia, ketemu dengan guru-guru dan orang tua untuk memberikan satu penguatan bahwa satu sebagai guru dan orang tua kita nggak boleh berhenti belajar. Bahkan pada saat-saat itu saya kemudian menyampaikan pada pengelola sekolah bahwa sekolah tidak boleh menyeleksi murid gara-gara kemampuan akademik. Yang kedua, tidak boleh ada KKM di sekolah. Dan yang ketiga, semua anak wajib naik kelas. Tentu harus utamakan prinsip itu 15 tahun yang lalu kita dianggap aneh. Tapi zaman sekarang kita harus meyakini bahwa sekolah yang hebat, sekolah yang keren adalah sekolah yang mau membentangkan karpet merah kepada siapa saja yang masuk, mengabaikan kemampuan akademik selama usianya mencukupi. Karena kalau ada anak yang barangkali kita kategorikan anak cerdas dan tidak cerdas, mungkin secara bawaan anak-anak kita itu tidak pernah bisa memilih. Maka ketika Mas Fajar dan teman-teman dari BWL menyampaikan pendidikan harus inklusif, keren itu, sejalan dengan apa yang kami yakini, bahwa sekolah kemudian harus memberikan kesempatan kepada anak-anak seluas-luasnya. Mbak Nini tadi sudah menyampaikan dengan beragam karakteristiknya. Tentu guru harus berusaha luar biasa. Kalau sekolah hanya menerima anak-anak yang pinter-pinter saja, gurunya tutup mata pun anaknya pinter. Tapi kalau sekolah mau mengambil risiko, anak-anak diberi layanan yang adil, apapun kondisinya, pasti kita akan menemukan disitulah esensi pendidikan itu bisa kita raih. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh beberapa lembaga pendidikan, tapi saya ingin mengenalkan yang nomor 2 dari bawah, Mas Fajar. Bersama teman-teman dari Yayasan Yasmin di Tangerang Selatan, sekarang ini mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang, ayah dan bunda, bapak dan ibu guru. Yang penting miskin, bukan yang penting pintar. Maka kalau ada anak-anak yang mau masuk di sekolah kami, tesnya cuma satu, tes kemiskinan. Di rumahnya, ditanya pekerjaan orang tua, di ranking siapa yang paling miskin, itulah yang diterima. Jadi kami punya 2 sekolah, modelnya Mas Fajar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi untuk sekolah yang gratis ini, tesnya betul-betul kita mengutamakan siapa yang paling miskin, itulah yang diterima. Dengan demikian, pada bulan-bulan pertama, kita tidak perlu belajar materi, karena apa? Teorinya mengatakan, ilmu itu tidak di sini, tapi ilmu itu di sini. Maka tidak penting sama sekali mengajarkan materi kepada anak-anak kalau kebutuhan psikologinya anak-anak tidak terpenuhi. Tidak penting sama sekali mengajarkan materi kepada anak-anak kalau karakternya nggak dapat. Sementara anak-anak kami di sekolah gratis itu, mohon maaf Ibu Bapak, parent dan Bapak dan Ibu guru, saudara-saudara kami yang berasal dari tidak mampu itu biasanya bebas nilai. Karakternya nggak ada. Maka lisannya anak-anak itu nggak ada remnya. Kata-kata O2N itu biasa. Kata-kata BODOH itu biasa. Kata-kata B390LU itu biasa. Mas Fajar yang terakhir jangan dibaca sambil lihat saya, Mas Fajar. Ya. Ya, nah karena itu Bapak dan Ibu kami betul-betul tidak menyeleksi murid. Diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat terapi autis. Kami punya 55 anak di kantor yang semuanya adalah keluarga kami, saudara kami yang tidak mampu, yang oleh lingkungannya dianggap sebagai anak-anak yang madesu, masa depan suram. Anak-anak kami menjadi korban bullying di lingkungan masyarakat, tapi kami yakin Tuhan, Allah SWT itu nggak pernah gagal dalam menciptakan hambanya. Di balik kasat mata kita, anak-anak kita dipandang sebelah mata oleh lingkungannya, tapi kalau kita sabar saja pasti ketemu dengan bakat-bakat yang hebat. Bapak dan Ibu guru, parent, Mas Fajar dan Mbak Ninet, kami punya banyak contoh anak-anak yang betul-betul, misalnya kami punya satu anak yang kalau datang ke sekolah itu kerjanya cuma satu, ngapalkan rute bis Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja di dinas transportasi. Saya punya anak yang kalau ngomong sangat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pak Guru, mohon maaf, apakah Bapak hari ini ada waktu? Kalau Bapak hari ini ada waktu, izinkan aku berbicara denganmu. Mudah-mudahan nanti jadi pembawa acara MC yang handal seperti Mas Fajar. Jadi pertaruhannya sebenarnya kita sabar apa tidak gitu. Dan saya berharap Bapak dan Ibu guru sabar dengan karakteristik anak-anak yang beragam. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh panti asuhan. Saya punya 65 anak di kantor. Anak saya tinggi-tinggi Mas Fajar. Anak saya kekar-kekar. Kenapa? Karena setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu pasti dapat kiriman rendang, ayam goreng, ayam bakar dari para donatur. Maka ketika ketemu dengan para pembina, saya sampaikan, teman-teman, apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita?
Apakah ada jaminan kehidupan anak-anak kita di panti asuhan, kehidupannya akan semudah ketika mereka nanti di luar? Tidak ada jaminan, Pak Is. Ayo teman-teman, latih anak-anak makan dengan tahu tempe, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan daging. Memuliakan anak yatim wajib, tapi memanjakan tidak. Dan ketika ketemu dengan anak-anak, Bapak dan Ibu guru, parent, Mas Fajar, dan teman-teman, saya menyampaikan, Pak Is tidak butuh anak yang manja. Pak Is butuh anak yang mau diajak ibadah, diajak belajar. Karena apa? Masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Hari ini saya berani menjamin kehidupan Bapak dan Ibu di Jakarta, di Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, dimanapun berada, penuh berkah, penuh berkat. Kenapa? Karena zaman kuliahnya nggak manja-manja. Zaman kuliahnya biasa hidup prihatin. Kita merantau di kota besar rata-rata. Bapak dan Ibu, siapa yang dulu ketika kuliah ngekos, kualitas makanan kita itu semakin menurun seiring bertambahnya tanggal. Tanggal 15 masih berani ngelirik ayam. Tanggal 20 sudah telur asin. Siapa yang dulu ketika ngekos, pasta giginya dilipet sampai ujung. Tapi Mbak Nina tadi menyampaikan tantangan-tantangan itulah yang kemudian kita survive sampai saat ini. Maka ketika ketemu dengan Bapak dan Ibu guru dan parent, saya selalu menyampaikan Bapak dan Ibu guru, parent yang hebat, yuk kita persiapkan anak-anak untuk hidup tidak terlalu banyak saran. Mau tidur di ruang AC, rasa syukurnya tidak boleh kalah dengan, atau tidur di ruang yang biasa, tidak kalah syukurnya dengan tidur di ruang AC. Mau makan seenak apapun di resto semewah apapun rasa syukurnya sama dengan makan di tempat yang mungkin sederhana. Karena itu, ayo Bapak dan Ibu dengan segala kerendahan hati ingin mendorong kita semua untuk menyiapkan anak-anak yang betul-betul dalam hatinya ada kesederhanaan. Dan saya selalu bilang pada anak-anak saya di sekolah, Mas Fajar, parent, Bapak dan Ibu guru, nak, doa Pak Is menyertai kalian semua menjadi orang kaya. Dan nitip kalau jadi orang kaya, uangnya jangan ditaruh di hati, nak. Uangnya ditaruh di saku saja. Anak-anak biasanya nanya, Mas Fajar, maknanya apa Pak Is? Kalau ditaruh di hati, kau mau membantu saudaramu, keluargamu, mikirnya kelamaan. Dan bisa jadi karena kelamaan mikir, nggak jadi membantu. Tapi kalau taruh di saku, nak, sudah keluarkan saja. Ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi berbuat pada baik pada seseorang itu harus refleks, nak. Nggak boleh kebanyakan mikir. Itulah akhlak, itulah karakter. Berbuat baik secara spontan. Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk mengasuh rumah ODGJ. Kami punya 50 warga binaan Bapak dan Ibu yang semuanya adalah saudara-saudara kami yang terlantar di jalan, yang tidak punya keluarga. Tempatnya ada di Cisaembak, Parung. Mbak Ninet, Mas Fajar, parent dan Bapak dan Ibu guru, kami punya rumah singgah, sebuah dukungan bagi, maaf ya Bapak dan Ibu, anak-anak yang menderita kanker, yang butuh kemoterapi lumayan lama. Nah, kami punya rumah singgah di Depok, di mana anak-anak tidak perlu pulang ke daerah, kita tampung di Depok. Nanti kalau jadwal berobat, kami akan antar dengan ambulan. Diberi kesempatan juga untuk mengasuh komunitas Rumah Cahaya, sebuah dukungan kesehatan mental bagi remaja-remaja dari keluarga kurang mampu yang mengalami banyak kendala, Bapak dan Ibu. Saya sering ditanya, Pak Is, dapat dana dari mana untuk menjalankan program sosial itu? Kami punya usaha, kami punya unit usaha sosial, Bapak dan Ibu guru dan parents sekalian, di Ciputat, namanya Toko Barbecue, bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Jadi kami punya mobil tak terbuka 3 yang setiap hari Mas Fajar keliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, menanyakan ada nggak koran bekas, majalah, buku yang boleh kami bawa, alat-alat rumah tangga, alat-alat kantor, alat-alat elektronik, itulah sampai di Ciputat nanti dijual kembali, hasilnya digunakan bersama donasi-donasi dari kami menyebutnya orang-orang baik, digunakan untuk membiayai 3.000 anak-anak dan 130 karyawan. Jadi saya ini pemulung, mungkin setelah acara ini gadget dan jam tangan bisa dikirimkan ini nanti. Salahnya itu saja Bapak dan Ibu, dan mohon izin materinya akan digaspol, hanya melengkapi saja yang sudah sangat baik disampaikan oleh Mbak Nine tadi. Ya, Mas Fajar boleh dituliskan di chat bagaimana perasaan Bapak dan Ibu guru serta parent hari ini. Silakan Mas Fajar. Yuk, silakan para parents untuk bisa mencet ya Pak ya. Tadi Ya, perasaannya Pak ya. Udah ada yang masuk nih Pak. Capek katanya.
Oke, ada lagi. Kalau saya tulisnya ini nih Pak. Iya, Mas. Saya kira. Gembira, terima kasih. Galau, Galau. Pak Luisan. Oh, ini karena lagu Juicy Luicy Iya, kayak jadi galau nih ya. oke. Bosen, lelah. Iya, Baik. Oke, makasih banyak Mbak sudah berkenan di chat ya, merilis Mbak. emosinya Ya. ya. Ya, Oke. betul. Buat yang galau, Mbak, mungkin jangan lagu-lagu Juicy Luicy atau Bernadia ya, Mbak, lagu yang lain. Ada juga yang takut Takut. ya, Mas Takut Fajar ya. kenapa? Oke. Oh, takut akhir bulan kayak Pak Yan ya? Baik, Mas Canda Fajar ya. mohon mewakili Oke, Bapak dan Ibu peserta. Setelah ini akan oke, muncul tulisan. Tugas Mas Fajar oke. adalah membaca warna tulisannya. Warna tulisan. Oke. Ya, siap ya? Ya, Setelah ini mudah-mudahan saya siap. benar ya, Pak. Ya, baik. Sebentar. Tulisannya ya, merah. Warna tulisannya. Eh, Bapak dan Ibu di oh, rumah boleh ikut, tapi tetap di unmute ya. Oke, silakan Mas Fajar. apa? Dibaca Tulisannya, warna Pak. tulisannya. Yes. Tulisannya warna tulisan merah, Ya, merah. kuning, biru, hitam, kuning, 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 merah, hitam, biru, merah, hitam, kuning, kuning, merah, hitam. Oh, Mas Fajar kenapa lancar, Mas Fajar? Hah? Kenapa lancar menyebutkannya? Karena fokus, Pak. Fokus. Itulah yang selalu saya sampaikan pada anak-anak di kelas. Nah, Hmm. fokus itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalan mau apa tidak mau. Dan Pak Ah, Is yakin kalian akan mau fokus, berusaha semaksimal mungkin untuk, tentu pasti akan ada distract. Tapi selalu berusaha untuk ngatur emosi, fokus-fokus, itu yang akan membuat Ananda semua emosinya akan luar biasa. Bapak dan Ibu, boleh menuliskan di chat Mas Fajar, berapa huruf O yang kelihatan di layar? Oke, silakan berapa huruf O yang ada di layar? Oke, saya sambil ngitung juga nih, Pak. Ya, oke. Empat, empat, oke, empat, empat, empat juga Pak. Kebanyakan Oke, empat nih Pak terima itu kasih, yang terima di kasih. chatnya Pak. Baik, Ada yang lima rata-rata Pak. Oh, ada ada yang yang lima 5. juga. Oke, Oke. baik, mari Oke. kita hitung. Mari kita hitung. 1, Satu, 2, dua, 3, tiga, 4, empat, 5. lima. Bapak dan Ibu para peserta, Mas Fajar, Mbak Ninit, betapa Ya. terkejutnya ketika ada satu anak kita, misalnya Pak Fajar jadi guru. Pak Hmm. Fajar, punten Bapak, bukan 5, 6. Di mana lah anak kau temukan? Di sini, Eh. Bapak. Ah, iya, Hari iya, ini iya. kita akan ketemu dengan anak-anak yang cara berpikirnya agak lain. Cara Agak berpikirnya lain. tidak biasa. Cara berpikirnya yang Iya, iya. betul-betul anti mainstream. Karena itu Iya. sebagai pendidik mohon izin Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anak yang punya pola pikir yang berbeda, mohon tidak dianggap sebagai troublemaker. Sesungguhnya Ananda tercinta ini sedang menunjukkan kemampuan-kemampuan problem solving yang tidak biasa. Selamat Oke. untuk terus memfasilitasi cara-cara yang berbeda untuk anak-anak kita. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka mohon izin Mas Fajar, Ibu Bapak boleh menuliskan di chat apa tantangan pendidikan kini dan nanti. Oke, Silakan Mas tata Fajar. pendidikan di masa kini dan nanti. Silakan para parents yuk. Ini ada tulis, ampun, ini acara bagus banget. Ya, ampun, terima kasih dokter. Pendidikan 4.0. Oke. Oh, luar biasa. Ada ini chat, chat apa nih? Chat PTK. PK. Oh, oke, oke, oke. Karakter siswa. Oke. Ini ada Karakter yang, siswa. ini Pak tadi ada yang lucu juga nih, sudah siber Pak mata gurunya. Oke. 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 Mbak Ana Silakan. terima kasih, Mas Luis terima kasih. Ditunggu respon Terima Bapak dan Ibu kasih. yang lain. Sinergi Mbak sekolah Brigita, orang tua. oh ini keren sekali Oh. nih. Ada lagi nih Pak, masa depan merdeka yang sudah tidak merdeka lagi. Ya, masa Ah, depan mereka yang sudah tidak merdeka lagi. Oh, luar biasa. Ya, baik. Saya kira Bapak dan Ibu sepakat dengan itu soal teknologi ya, menjadi tantangan, Mas Fajar. Soal karakter oke. menjadi tantangan, Pendidikan ya. karakter ini Pak. Oke. Betul, sepakat. Maka Bapak dan Ibu, pemerintah sebenarnya di awal-awal kurikulum Merdeka itu tentu memahami ini, ya, bahwa tantangan teknologi. Mas Fajar masih ingat mana yang dipakai? Semua. Dulu. Bapak dan Ibu boleh menuliskan di chat mana yang dipakai?
Wah, kalau pakai semua berarti kita tahu loh Pak ya pada zaman. Ya, ya, ya. Nah, baik. Bapak dan Ibu, ini tahun 2020, 2000-an ya. Oke, Pada oke. saat itu, Mhm. megang alat ini, Udah PD mewah banget. kita bisa meningkat luar biasa. Betul, betul. Yang paling ditunggu adalah sedang di pusat keramaian, ada telepon masuk. Wih, ngangkatnya itu Tahu luar tahu nggak Pak biasa. bunyinya? Terereng reng tereng reng reng terereng reng reng gitu. Betul, Bang, betul. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah masih Oke. diproduksi? Oh, tidak. Ini penggantinya, Bapak dan Ibu. Tentu merek-merek lain yang sejalan pasti ada. Maaf, semalam mungkin nggak sempat mencari, tapi pasti itu. Apa yang menarik, yang kemudian menguatkan yang disampaikan Mbak Nini tadi, Bapak dan Ibu? Para ahli mengatakan, jangan-jangan ini anak-anak kita. Jangan-jangan kita sebagai orang tua ini. Betapa hari ini kita dibuat mati gaya soal teknologi oleh anak-anak. Maka tidak ada jalan lain, kita harus bicara belajar soal teknologi meskipun tidak menjadi master. Kemudian saya ingin juga mendorong Bapak dan Ibu guru, nggak mungkin kalau kita nggak pegang teknologi saat ini pada saat mengajar. Kalau kita tidak megang teknologi, berarti kita tidak menjadi role model yang keren bagi anak-anak. Maka mohon, mari kita bangun jembatan kita dengan anak-anak. Mungkin kita sebagai guru dan orang tua ada di sini, kita perlu menambah jembatan untuk sampai di sini. Bapak dan Ibu, nah pemerintah kemudian mengidentifikasi ada persoalan literasi numerasi yang rendah pada anak-anak kita. Meskipun literasi tidak harus langsung dikaitkan dengan calistung, numerasi dan literasi calistung, tapi inilah Bapak dan Ibu, sebelum masa pandemi kemampuan anak-anak kita itu lebih bagus. Kenapa ketika masa pandemi kemampuan anak-anak soal calistung sedikit tertinggal? Karena pandangan matanya dihabiskan untuk di depan layar, dan anak-anak berada pada konteks yang sangat cepat, touchscreen. Terus, terus, terus. Hari ini tentang apa, tentang apa. Jadi bola matanya kenapa anak-anak saat ini susah untuk belajar membaca dan susah untuk senang membaca. Ini menjadi tantangan kita. Tapi sejatinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tantangan terbesar bagi seorang guru adalah apa? Kreativitas. Tantangan tersebut adalah soal kreativitas. Kabar baiknya, guru-guru di Indonesia, orang tua kita semua, para parent yang hebat yang ada di ruangan ini, punya kaidah yang keren untuk meraih kreativitas, yaitu apa? The power of kepepet. Setuju Mas Fajar? Pada saat kepepet itu kadang-kadang ide-ide itu muncul dengan luar biasa. Tapi ya jangan sering kepepet, larinya ke Mbak Ninet nanti stres terus akhirnya kan? Nah, Bapak dan Ibu, Bunda guru ini pasti usianya sudah jauh di atas kita. Ada kegiatan sebagian anak-anak harus belajar online, tripod tidak ada di rumah, tapi kan suami bisa didaya gunakan. Bahkan ringkasan materi ditaruh di dada supaya kegiatan belajar bisa mengalir, Ibu Bapak sekalian. Karena itu, hari ini tidak boleh ada statement begini dari para guru. Bahan ajar apa yang harus saya gunakan, Pak Is? Agak dirubah sedikit. Bahan ajar yang mana yang tepat untuk anak-anak, Pak Is? Karena saking banyaknya. Maka ketika ketemu dengan para guru untuk menjadi role model anak-anak yang Mbak Nina tadi sampaikan menjadi pembelajar sepanjang hayat, saya sampaikan pada Bapak dan Ibu guru bahwa kalau cara mengajar kita hari ini standar saja, hanya ceramah saja, hanya fokus pada buku paket, Mas Fajar. Berarti sebagai pendidik, itu artinya mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Kalau ada guru-guru, kalau di ruangan Zoom ini pasti nggak ada. Kalau ada guru-guru yang ngajarnya begitu-begitu saja, terjebak pada rutinitas, sekali lagi mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Itu betul Pak. Karena apa? Mbak Nina tadi menyampaikan bahwa anak-anak kita itu lingkungannya sudah berbeda, kebutuhannya sudah berbeda. Maka kalau kita tidak belajar, maka kalau kita tidak mengupgrade diri, tidak mengembangkan diri, bisa dipastikan kita akan mati gaya berhadapan dengan anak-anak. Apalagi, apalagi anak-anak kita semua
berada di tangan parent-parent yang hebat seperti yang ada di Zoom Bewell ini. Senang belajar, kemampuannya luar biasa. Coba bayangkan, kalau kita sebagai guru tidak bisa mengimbangi parent, ya mati gaya kita. Karena itu terima kasih, Bewell sangat konsisten untuk bikin forum-forum semacam ini, yang dalam pengamatan saya, Mas, sudah mulai agak ditinggalkan Zoom-Zoom semacam ini. Padahal ini luar biasa. Ini cara belajar yang paling murah, bisa massal, dan pada kesempatan yang waktu cepat bisa menjangkau banyak hal. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini tantangan yang dihadapi anak-anak, Mas. Bullying, kekerasan dalam bentuk apapun, ya, ini luar biasa. Nah, oh, betapa bahagianya ketika Mas Fajar dan Mas Hajar menyampaikan Pak Is. Kami juga mengedukasi pola hidup sehat pada anak-anak. Oh, luar biasa ini. Suatu saat mohon berkenan Mas Fajar, dokter-dokter kolega kita yang hebat-hebat, kita mohonkan materi pencerahan tentang bagaimana pola makan anak-anak ini. Karena sebagai orang tua pasti kita sangat kerepotan untuk itu, ya. Dan saya yakin sudah dipersiapkan oleh tim. Nah, ini Mas, yang Mbak Nini tadi sampaikan. Bapak dan Ibu, kalau ada anak dijajarkan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu di antaranya kalau dia berusia 10 sampai 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, 50%-nya mulai muncul ketika usia 14 tahun. Nah, ini tentu terkait dengan masa peralihan ya dari usia anak-anak menjadi pra-remaja. Ya, karena itu ketika tema yang diangkat adalah bagaimana kebutuhan psikologi anak-anak bisa terpenuhi, kita sangat berterima kasih karena bahkan izin Mas Fajar, Mbak Nine dan Bapak Ibu guru dan parent, eh, saya terlibat dalam tim untuk mendapat tugas dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melatih 1.000 guru BK di Indonesia untuk penerapan disiplin positif. Sebuah pendekatan disiplin positif yang tanpa hukuman, tanpa hadiah, meyakini bahwa disiplin muncul dari kesadaran diri, bukan faktor eksternal. Nah, suatu saat kita bicara juga soal itu. Artinya pemerintah juga memiliki kesadaran yang sama dengan kita semua. Mas, mohon izin bagi parent ya, atau Bapak dan Ibu guru yang hadir menuliskan mengapa Ibu Bapak menjadi guru. Silakan, Mas. Oke, berikutnya adalah mengapa ibu bapak menjadi seorang guru. Oke, buat para parents semuanya, yuk mungkin bisa dibantu chat kembali di kolom Ya, komentarnya ya Pak ya, tentang mengapa terutama sih yang guru profesinya, Mas. terutama guru, terutama yang guru ya Pak ya. Boleh. Oke. Tapi menarik sekali nih pada tadi apa pembicaraan kita dari awal tadi tadi bahkan tadi ada para parents juga yang bilang bahwa wow ini luar biasa banget acaranya. Ah ada yang komen Pak, nggak sengaja kecebur di dunia pendidikan dan jatuh cinta. Wow, annyeonghaseyo gitu ya. Saya guru tapi guru tari, senang sekali bisa berbagi ilmu. Wow, dan ini penting nih. Jadi ilmu jariah, Pak. Betul. Untuk mencari kebaikan dan mengajar anak penerus bangsa. Wow, apalagi bisa ekspor bantu anak-anak. Betul nih, Pak. Ini penting banget nih, Pak ya. Luar biasa. Berbagi ilmu dan membentuk karakter. Itu penting juga ya, Pak ya. Betul, Mas Fajar. Oke. Artinya, Mas, Hmm? Hmm? peserta binar Wah, kita ini bantu yang mencerdaskan berlatar anak belakang bangsa. guru, Oke. itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, Keren kan, Mas? Secara betul. motivasi sudah clear. Hmm. Pak, saya tersesat, Pak Is, tapi saya merasa tersesat di jalan yang benar dan akhirnya saya jatuh cinta, Pak Is. Pak Is, saya ingin berbagi kebaikan pada sesama. Hmm. Pak Is ingin menyebarkan nilai-nilai karakter. Hmm. Oh, itu luar biasa loh, Mas. Betul. Di balik tuntutan ekonomi yang luar biasa, kalau ada sosok-sosok yang tetap konsisten memilih jalan menjadi guru, maka tidak ada jalan lain kecuali penghormatan kita setinggi-tingginya kita sampaikan. Respect ya Pak ya, hormat ya Pak ya. Respect yang luar biasa. Selamat untuk Bapak dan Ibu guru yang hadir, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, ya, bagaimana agar bisa menjadi role model? Maka Mbak Nine tadi menyampaikan, ayo memahami peserta didik. Mas Fajar, saya kalau ketemu dengan eh, kolega-kolega kita sejawat para dokter itu keren, 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 keren yang luar biasa. Bahkan di antara para dokter ada komitmen cinta kasih yang luar biasa.
pada pasien dan juga pada teman sejawat. Dan yang tidak kalah menarik, Mas, kita sebagai guru diminta untuk meniru bagaimana Bapak dan Ibu para dokter itu menjalankan profesinya. Mas Fajar pasti pernah menunggu famili atau keluarga yang sakit. Apa yang dilakukan oleh para suster itu ketika pergantian shift, Mas Fajar? Apa ya? Yang dilakukan suster pergantian sih, Yes, Pak, yes. Shift 1, shift pagi, dan shift siang. kepada pasiennya. Iya, pokoknya apa yang dilakukan antar suster itu dan juga nanti pada dokter. Atau Merecap, gini lah, yes, biasanya serah terima. betul saya terima Ya, betul. misalnya nanti obat ini jam sekian, nanti Iya, dokter perkembangannya kontrolnya ini jam sekian. sekian, betul. Betul. Bahkan ketika kita masuk ke ruang eh, apa kolega-kolega kita para dokter yang hebat, selalu Ya, saja ada medical record, baik itu secara fisik maupun ada di digital. Nah, oke, itu yang dimintakan saat oke, ini oleh para ahli, guru diminta untuk mengikuti cara para dokter. Yaitu oke. apa? Punya data yang detail tentang pasiennya. Mm-mm. Maka tidak ada jalan lain, kita harus mencari cara. Mbak Nina tadi menyampaikan betapa penting untuk mengakses di awal anak-anak supaya ketahuan karakternya ini seperti apa. Oke, Suatu saat ada anak-anak yang, ya Allah, ya Tuhan, mohon maaf, nggak senang berbagi. oke. Kita mungkin kalau hanya lihat di permukaan saja kesel itu. "Ini anak ini kok nggak pernah berbagi." Iya, Ternyata iya, gurunya iya. punya data, anak ini anak Oke. tunggal, Mas. Oke. Jadi mungkin bukan 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 berarti anak tunggal tidak baik, bukan. Tapi mungkin stimulasinya karena tidak ada kakak dan adik, jadi kadang-kadang memang mungkin tidak apa ya, tidak terpapar hal semacam itu. Bukan berarti anak tunggal tidak baik, tidak. Ini sekedar contoh saja. Artinya kita harus menilai di belakang itu. Ada satu anak yang kalau manggil gurunya, anak kelas 1 ini, nggak pakai Oke. nama. Oh iya, Pak. Maaf, misalnya gurunya Pak Fajar Surya. Oke. Fajar gitu. Ketahuan anak Eh, ini Oke. sama babysitternya gitu, Oke. babysitternya kemudian tinggal sama neneknya dan neneknya kalau manggil babysitternya hanya nama saja. Artinya itu dimodel oleh anak-anak. Maka ini yang disampaikan oleh Mbak Ninet tadi, betapa penting kita tidak boleh langsung adjustment anak-anak sebelum tahu di balik itu apa yang melatar belakangi dan Oke. keyakinan kita semua anak kita baik, semua anak kita hebat. Nggak Ya, ada anak-anak kita yang nggak baik itu. betul betul. Itu Tapi kita keyakinan harus yang melihat harus ya, Pak kita ya. bangun. Ya Persis, melihat Mas. backdrop di balik balik Betul, layarnya apa ya. betul. Dan tidak ada, saya meyakini betul. Mungkin kita di rumah sebagai orang tua pernah salah dalam pola pengasuhan. Tapi saya meyakini betul, tidak ada orang tua yang sengaja mengasuh anaknya dengan cara-cara yang tidak oke. Nggak ada. Kalau tuh ada kesalahan bisa jadi karena informasinya belum sampai, mungkin ada latar belakang yang itu, tapi saya meyakini betul bahwa saatnya kegiatan-kegiatan semacam binar ini terus diarus utamakan, Mas. Sehingga sebagai orang tua, kita kemudian terus saling belajar. Karena nggak ada sekolah orang tua secara intensif bagaimana sekolah formal. Yang ada komunitas-komunitas. Maka sekali lagi, kalau tuh ada yang kurang-kurang dari pola asuh kita, saya selalu menyampaikan tidak perlu berkecil hati, selalu ada kesempatan untuk terus memperbaiki. Ya. Nah, Bapak dan yang saya hormati, yuk Mas Fajar. Silahkan yang sudah ketemu jawaban barangkali 2 menit ke depan, bagilah bangun datar Oke. ini menjadi 4 bagian yang sama bentuk dan sama luas. Bapak Ah, dan Ibu guru dan hmm. parent yang barangkali tidak sedia kertas, nggak apa-apa, dibayangkan saja. Dibayangkan ya, Pak ya, dalam otaknya, Pak ya. Betul, Mas. Hmm. Bagilah bangunan datar ini menjadi 4 bagian yang sama dalam bentuk dan sama luas ya, Pak ya. Yes. Yang sudah selesai Mas Fajar, Bapak dan Ibu Oke. guru serta parent boleh Hmm. menuliskan angka angka 2 kalau sudah selesai. Angka. Silakan yang sudah para parents untuk bisa tekan angka 2. Yes. Tekan. Oke. Sudah, Mas? Ada yang Mbak sudah masuk? Novalia udah nih, Pak. Mbak Novalia udah. Mbak Mbak Nova, Nova. terima kasih Thank banyak. you, Mbak Nova. Thank you, Mbak Nova. Iya. Oke, karena durasi, Hmm. saya maunya sampai jam 5 ini, tapi namanya durasinya harus sampai setengah 4 maksimal ya. Oke, oke. Bapak dan Ibu Mas Fajar, yang jawabannya seperti saya, mohon di chatnya dituliskan angka 3.
Yang sama silakan ditulis angka 3. Wah, Mbak Nova 3 nih. Mbak Nova 3. Makasih Mbak Nova. Thank you. Mbak Azmi juga, Pak. Pak Asmi, Nazmi, terima Nazminya. kasih Nah, banyak. Nggih, terima kasih. Mohon izin, pasti ini mm. menjadi 4 bagian kita setuju, tapi nampaknya bentuknya tidak sama. Oke. Mas Fajar mewakili parent dan Bapak dan Ibu guru. Garis kedua kita tarik kemana, Mas Fajar? Ke atas, ke kiri, ke bawah. Kira-kira. Kira-kira ya. Ke Ya. bawah, Garis ketiga ke kiri, ke bawah lagi atau ke kanan? ke kiri, Ke kiri, ada alternatif lain? ke kanan juga bisa sih, Pak. Ke Ke kanan. kanan Oke. juga bisa. Baik. Oke. Garis keempat, Bawah. bawah. Oh, ke atas. Yes. Oh. Oke. Maka tidak ada jalan lain untuk Ya. menjadi orang tua yang di model anak-anak, untuk menjadi guru yang di model anak-anak harus kreatif. Harus kreatif. Bagaimana meningkatkan kreativitasnya? Nggak boleh berhenti untuk belajar. Bapak dan Ibu, maka mohon izin yuk saatnya satset, dasdes, gercep, gaspol menjadi guru yang tidak biasa. Satset, dasdes, gercep, Gercep, gaspol. gaspol menjadi Jadi guru guru dan yang orang tua yang iya tidak biasa. biasa. Setuju, Mas. Nah, Paten, ini ada Mas. satu kasus, Mas Fajar, izin 5 menit Ya, lagi, Mas siap. Fajar. Ya, ada satu kasus, ada kepala sekolah baru yang dilantik. Situasi yang dihadapi teamwork nggak kompak. Kompetensi guru belum merata, prestasi belajar murid rendah. Mas Fajar, seandainya Mas Fajar menjadi kepala sekolah itu, dan hanya boleh memilih satu di antara 3, yang itu menjadi paling esensial, mana yang akan dipilih? Oke, dengan situasi yang dihadapi teamwork, sekolah belum kompak, kompetensi guru belum merata, prestasi belajar. Oke, ada kalau ada orang tadi Pak dari Boleh, ada para yang parents menjawab boleh, Mas. Ada yang menjawab boleh boleh. boleh. Mungkin para parents, oh ada yang satu, satu. Satu, siap. Mas Saya Fajar, juga boleh satu Pak. satu. Hmm. Kalau pertanyaan ini diajukan untuk guru di Eropa dan di Asia dan di Afrika, maka jawabannya clear. Kalau nggak satu, dua. Tapi kalau Oke, pertanyaan ini diajukan untuk guru-guru di Amerika dan di Eropa, maka jawabannya juga clear. Fokus pada prestasi belajar murid. ya. Inilah yang disebut dengan student center. Inilah disebut dengan Oke. berpusat pada anak. Maka Hmm. tidak ada jalan lain kalau kita Oke. ingin di role model oleh Hmm. anak-anak, maka kita wajib mengetahui bagaimana belajar yang berpusat pada anak. Belajar Secara berpusat pada singkat, anak ya Pak ya. belajar berpusat pada anak. Oke. Nah, ternyata ini yang Mbak Nine tadi juga sebagian sudah Hmm. menyinggung. Choice, voice, dan ownership. Choice itu artinya Hmm. anak-anak kita berikan pilihan. Mau ini dulu, apa ini dulu. Mau kita aktivitas belajar di ruang-ruangan, nah, atau di dalam ruangan, atau di perpustakaan. Ketika nanti outing kelas, nah, siapa yang punya usul, apakah mau ke tempat ini atau ke ini, kalau tujuannya ini. Jadi anak-anak diberi pilihan. Kemudian voice-nya, kita dengar, Pak Fajar, belajarnya hari ini nggak seru. Maka kalau sebagai guru ada komentar anak kita, nah, Pak, aku nggak seneng belajarnya. Kemudian intonasi kita naik, kamu aja yang nggak sungguh-sungguh. Nyatanya temenmu juga bisa. Jadi kita nggak berpihak pada anak, Mas. Bapak dan Ibu guru dan parent yang hebat. Tapi ketika ada anak yang mengatakan, Pak Wajar, belajarnya nggak seru. Di bagian mana lah, nak, yang kau tidak merasa seru? Kok ada usul untuk itu? Maka Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah ayo ajak anak-anak kita betul-betul memiliki passion, semangat untuk belajar. Dan kata guru besar dari ITB, Profesor Iwan Pranoto, berpihak pada anak, guru yang menjadi role model adalah guru yang menjadi contoh bagi anak-anak untuk kasmaran dengan ilmu pengetahuan. Untuk kasmaran dengan ilmu pengetahuan, Mas. Jatuh cinta untuk belajar. Jatuh cinta untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena itu, Ibu Bapak, kata kuncinya adalah yang terakhir, ayo kita ambil pendekatan komunikasi yang luar biasa, koneksi sebelum koreksi. Koneksi sebelum koreksi. Ibu Bapak guru dan parent, Oke. mohon tidak memberikan arahan pada anak apapun kalau koneksinya nggak nyambung. Artinya anak-anak nggak nyaman. Kan itu pasti anak-anak akan mental. Maka PR kita adalah berusaha
untuk terus membangun koneksi supaya kalau koreksi itu dibutuhkan, hasilnya akan efektif. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Wow, luar biasa. Silakan boleh para parents untuk bisa memberikan reactionnya. Boleh love, boleh tepuk tangan untuk Pak Is. Pak Is yang bukan Pak Is Payung Teduh. Luar biasa banget Pak Is. Wow, kalau ini kita masih boleh sampai panjang nih, sampai panjang gitu kan. Cuman karena kembali waktu dan lainnya, pasti apa namanya? Nanti kita akan lanjut lagi, nanti siapa tahu Biwel bisa nanti di offline ya Pak ya. Kita adakan Siap. ngobrol lagi tuh, lebih enak kan. Oke, para parents semuanya yang mungkin ingin bertanya kepada Pak Is atau ke Mbak Ninet, silakan untuk bisa tulis di kolom komentar. Kami persilakan untuk bisa menuliskan di chatnya. Wah, tuh Pak, tadi kalau lihat mantap Pak. Terima kasih invite-nya, sangat inspiratif. Iya, luar biasa. Terima kasih. Kamu juga luar biasa, kalau kata Ariel mah gitu. Oke, ini ada saya coba silakan mungkin para parents lainnya yang ingin bertanya, silakan kita tunggu. Tapi mungkin Mbak Dinet, saya pengen minta tanggapan Mbak Dinet dulu nih. Tadi tentang materi Pak Is. Gimana tanggapan seorang Mbak Ninet Anjay sebagai guru atau sebagai psikolog? Silakan. Oke, Mas. Bentar ya, Mas. Ini sambil sama anakku. Oke. Pak Is, Eh, ini lucu nih Mbak. Pak Is suara mirip Pak Adi Jokowi. Sorry Mbak Ninet. Oke, Iya, iya, iya. Iya. silakan Mbak Ninet. oke, ini Mas. Merdeka sejatinya sedang mendorong guru-guru untuk mengurangi beban administrasi. Tapi memang, Mas, mengubah mindset guru ini butuh waktu. Di rumah ada rice cooker. Di dalam rice cooker itu ada tabung, di situ ada tercantum ukuran beras dan air yang harus kita tuangkan. Tapi mengapa kalau kita Bapak Ibu masak nasi, tangannya teh dicelupkan? Karena kita melihat itu contoh-contoh. Nah, bagaimana Pak Is kebijakan manajemen? Harus berani merilis bahwa fokus pendidikan kita adalah bagaimana prestasi belajar anak meningkat, bukan administrasi. Administrasi itu pelengkap. Bahkan pemerintah juga merilis RPP, rencana pembelajaran, satu halaman. Ada miskomunikasi sedikit sebenarnya, bahwa di kurikulum Merdeka yang sekarang, guru itu wajib membuat modul ajar. Tidak wajib. Yang wajib itu membuat perangkat ajar. Perangkat ajar itu boleh modul ajar yang lebih komprehensif, atau rencana pembelajaran yang bahkan hanya satu lembar juga boleh. Jadi ini persoalan keberanian untuk mengambil tindakan yang agak lain, terjebak pada hal-hal yang formalistik, Mas, Mbak. Jadi banyak para guru yang takut nanti dengan pengawasan. Keberanian manajemen sekolah untuk merilis bahwa administratif itu pelengkap, tugas utama guru adalah memberikan cinta kasih dan perhatian pada murid-murid tercinta. Kira-kira demikian, Mas. Oke, gimana Mbak Najmi? Semoga terjawab ya pertanyaan dari Mbak dari jawaban dari Pak Is. Kemudian kedua saya ingin membacakan pertanyaan dari Mbak Medisa untuk Mbak Ninet nih Mbak. Pertanyaan seperti ini, apa pendekatan psikologis yang dapat diterapkan guru dalam menciptakan hubungan yang kuat nih dan juga penuh empati dengan siswa, terutama mereka yang memiliki kebutuhan emosional khusus? Silakan Mbak Dinet. Oke, terima kasih Mbak Melisa untuk pertanyaannya. Sebetulnya jawabannya
sama seperti yang sudah tadi aku share. Jadi sebenarnya yang tadi aku share tuh lebih ke hal-hal yang bisa diterapkan untuk semuanya gitu. Jadi pertama tentunya tadi yang dengarkan murid secara aktif dan tanpa menghakimi. Jadi mulai dari situ dulu gitu. Kadang karena yang susah itu kan gimana kita mengontrol diri kita ya untuk nggak langsung menasehati misalnya atau nggak langsung ngejudge gitu ketika perlu dilatih gitu. Jadi gimana kita sebagai guru mendengarkan, memvalidasi emosinya, mencoba memahami apa yang dia rasakan gitu ya. Lalu juga tentunya kita gimana kita bisa memberikan apa respon yang perlu tambahkan kesadaran diri nih ke kita sebagai guru bahwa mereka butuh didengarkan gitu. Kadang kita juga boleh kok tanya kayak kamu butuh mau ibu kasih saran nggak gitu, atau kamu mau cuma pengen ibu dengerin aja gitu. Nah itu boleh banget ditanyakan juga. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah tentunya dengan tadi ya mungkin menyambung Pak Is ngomongin kurikulum merdeka, di kurikulum merdeka kan juga sudah ada yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi gimana kita tuh mengadaptasi metode pengajaran gitu ya sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Jadi mungkin saya nggak akan bahas lebih teknis gitu ya, tapi intinya itu adalah salah satu cara juga gimana kita bisa mengakomodir gitu ya kebutuhan emosional siswa yang berbeda-beda gitu, sehingga bisa membangun hubungan yang lebih kuat gitu. Selanjutnya adalah tentunya apresiasi gitu ya. Jadi um, kalau misalnya dia sudah meraih sesuatu atau proses-proses yang sudah dia lakukan, kita boleh berikan sedikit apresiasi gitu ya. Walaupun memang jangan berlebihan gitu kan. Kalau berlebihan takutnya kan muridnya jadi kepedean gitu ya. Kayak aku dipuji terus, gak ada. Dia jadi nggak tahu kurangnya apa. Tapi boleh banget habis diapresiasi, kita juga kasih misalnya apa hal-hal yang perlu dia kembangkan gitu. Lalu selanjutnya tadi terkait dengan check-in, emotion check-in itu boleh banget Bapak Ibu terapin setiap pagi atau setiap mengajar gitu ya tadi untuk mengetahui memetakan kira-kira emosi murid seperti apa. Dan selanjutnya tentunya adalah kolaborasi sama orang tua tadi. Jadi kolaborasi dengan orang tua ini nggak cuma sekedar ngobrol aja kayak kenalan, tapi benar-benar kita tuh lebih empati gitu ya, lebih lebih memahami oh situasi anak ini seperti ini, oh mungkin itu kenapa anaknya jadi berperilaku demikian. Misalnya oh di rumah ternyata dia itu apa misalnya kayak dia harus membantu orang tuanya, misalnya habis pulang sekolah harus bantu orang tuanya kerja sampai malam, pagi-pagi suka ngantuk. Jadi kita tahu itu kita jadi lebih sadar dan lebih tahu cara nanggepinnya gimana nih anak ini. Berikutnya nih, saya ingin membacakan pertanyaan dari Mbak Luis Armando. Ini tapi untuk keduanya. Yang pertama mungkin yang bisa jawab, mangga bisa Bapak atau bisa Mbak Nita. Mbak Nita maksudnya saya. Oke, pertanyaan seperti ini. Terima kasih untuk materinya. Izin bertanya, kalau justru di sekolah gurunya mengajarkan hal yang kurang baik, misalnya membuli murid lainnya dengan pedok bercanda sehingga anak tidak mau sekolah lagi, kita harus bagaimana? Silakan mungkin Bapak atau Mbak yang jawab pertama, atau Pak Is dulu, monggo. Ya, saya sedikit nanti Mbak Ninet menambahkan. Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri periode sebelumnya merilis 3 dosa besar pendidikan, perundungan, kemudian kekerasan seksual dan apa eh, diskriminasi dan itu yang kemudian menjadi fokus bagi sekolah-sekolah. Maka tidak ada jalan lain. Program Zero Bullying ini harus menjadi komitmen sekolah. Dan ini bukan persoalan semudah membalik telapak tangan, membutuhkan support system mulai dari guru, kemudian orang tua dan anak-anak. Maka kalau ini terjadi, ini akan membuat anak-anak hidup pada lingkungan yang penuh welas asih, penuh cinta kasih, saling menghargai. Maka bagaimana Pak Is kalau ada gurunya yang kemudian malah menjadi pelaku? Berarti Pak Luis, mohon izin, berarti pengarus utamaan atau pelatihan bagi guru di sekolah tersebut dengan segala kerendahan hati harus dikatakan
mungkin belum maksimal. Karena kalau tidak ada, nggak mungkin. Karena ini program yang betul-betul dikeroyok dari segala sisi. Kita ingin anak-anak yang betul-betul berada pada lingkungan yang kondusif, secara kebutuhan psikologinya terpenuhi, sehingga Mbak Nene tadi menyampaikan anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Dan kabar baiknya, Pak Luis, Mbak dan Mas, para parent dan Bapak dan Ibu guru, di setiap sekolah pasti ada satgas penanganan 3 dosa besar pendidikan. Maka kalau ada guru yang kemudian, maaf dalam tanda kutip menjadi pelaku, tidak ada jalan lain yang Mbak Nene tadi sampaikan, yuk datang ke sekolah, kita konfirmasi, dan kemudian kita mohonkan dukungan profesional untuk mengatasi anak-anak yang sudah kena korban, dan juga malah akhirnya tidak mau sekolah. Jadi sekali lagi, kita harus memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang punya support system yang luar biasa untuk mengatasi ini. Pada saat yang bersamaan, kalau ada sekolah yang masih belum kuat, mari sama-sama kita support juga, karena ini yang sekarang ini menjadi fokus kita, yaitu apa? Mengatasi 3 dosa besar pendidikan yang marak terjadi di negara kita. Mungkin itu sekedar pengantar, Mbak Ninet, mohon berkenan menambahkan yang lebih Oke, teknis. Mbak Dinet. Kami persilakan Mbak Dinet. Iya, terima kasih Pak. Oke. Jadi mungkin yang bisa saya berikan strategi kalau jadi parent sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau guru tadi Pak Is sudah memberikan apa pandangan gitu ya. Berarti kan mungkin dari sekolahnya yang pelatihannya belum efektif dan maksimal gitu. Tapi kalau kita nih sebagai parent, sebagai orang tua tahu gitu ya anaknya misalnya dia dibully nih sama gurunya gitu ya. Karena itu pertama tentunya sama gitu ya, kita perlu dengerin keluh kesah anak dengan empati gitu dan mendengarkan secara aktif gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua perlu kasih safe place gitu ya, ruang yang aman dan nyaman buat mereka itu bercerita gitu. Jadi silakan mereka luapkan emang gurunya gimana ngebulinya misalnya. Jadi kita juga sambil mencatat gitu ya evidence-evidence atau hal-hal yang dia ceritakan itu kan bisa jadi data ya buat kita bawa nih ke sekolah gitu. Jadi kita dengerin dulu, terus kita juga bisa tanyakan. Jadi gimana kamu ngerasanya sekarang gimana gitu? Apakah ada nggak yang bisa mungkin mama bantu lakukan gitu ya biar kamu ngerasa lebih baik. Jadi lebih ke kita terangkan dulu emosinya dengan mendengarkan dia. Nah setelah dia sudah lebih tenang gitu ya, nah kita tadi apa yang dia ceritakan tuh bisa kita catat itu jadi dokumentasi. Misalnya kayak oh tadi anak saya cerita kalau misalnya gurunya ngatain pakai bahasa apa, terus momennya lagi ngapain. Jadi kalau bisa kita tuh catat sedetail-detailnya gitu. Jadi kita punya data gitu ya kapan dan kejadiannya tuh seperti apa. Baru habis itu selanjutnya tentunya perlu dikomunikasikan ke pihak sekolah gitu. Jadi boleh mungkin ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah gitu tergantung gimana Bapak Ibu menjalin hubungan nih dengan sekolah gitu. Jadi bisa dikomunikasikan, dikasih tahu nih saya udah punya dari anak saya misalnya minta untuk minta bantuannya gitu ya untuk saling kita kerjasama gitu karena ya kita tahu membuli itu kan ya nggak baik dan lain sebagainya gitu jadi perlu dikasih tahu juga dampaknya apa nih yang dirasakan anak nih jadi misalnya anak saya jadi nggak semangat sekolah nih gitu maksudnya jadi intinya perlu dikomunikasikan secara terbuka gitu ke pihak sekolah gitu dan setelah itu kan kita berharap sekolah juga punya tindakan gitu ya selanjutnya gimana gitu dan itu kan di luar kontrol kita nih sebagai parents gitu jadi yang penting kita sudah komunikasikan selanjutnya yang perlu dikasih tahu ke anak itu adalah gimana kita ngajarin dia merespon gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dibullying itu sesuatu yang di luar kontrol kita ya Bapak Ibu ya kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita dibully mungkin kita juga nggak ada salah orang iseng aja gitu ya berarti kan gimana kita juga mengajarkan anak kita tuh biar resilient tadi biar dia tuh bisa bounce back bisa mengontrol dirinya bisa kuat gimana caranya nih kalau menghadapi kejadian ini gitu jadi kita ajarin kalau kamu dibully kamu harus apa pertama kamu kalau misalnya di tempat sepi kamu boleh banget berteriak misalnya atau misalnya kamu lapor ke orang dewasa langsung telepon mama kita beri penguatan ke dia gimana cara melindungi dirinya gitu ya sehingga dia bisa terhindar lah setidaknya gitu atau kalaupun dia dibully lagi sama gurunya dia udah tahu harus langsung ngapain gitu dan tentunya boleh banget anaknya ini kalau misalnya terlalu trauma gitu ya atau terlalu apa jadi merembet masalahnya kemana-mana boleh banget minta bantuan profesional gitu jadi bisa boleh ke psikolog atau ke ya orang yang dipercaya gitu yang kira-kira bisa membantu dia menyembuhkan lukanya gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, wow luar biasa banget, Mbak Ninet dan juga Pak Is. Mohon izin, ini ada 2 pertanyaan lagi. Berkenan masih meluangkan waktu sekitar 5-10 menit lagi terakhir?
Boleh? Oke, Mas. Ya, Boleh ya? oke. Ini tapi jawabnya dengan singkat aja. Ada dua pertanyaan terakhir yang Baik. mungkin luar biasa banget. Yang pertama dari Dokter Adrian. Beliau bertanya tentang pertanyaan ini buat Bapak dan Ibu. Setelah COVID pandemi tahun 2020 lalu, dunia pendidikan global shifting bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan inklusi, membekali anak untuk sehat dan mandiri, bisa tumbuh kembang dan berarti, bukan lagi mengajar akademik nilai yang tinggi. Apakah setuju buat Bapak Is dan juga Mbak Ninet dari Dokter Ardian? Ya. Mungkin Ya, Mbak Pais, mau ya Bapak Is, mau izin. Bapak Is. Ya, Pak Dr. Ardian ini sangat luar biasa dan saya kira jawabannya juga sudah disediakan oleh beliau. Bapak dan Ibu, maka sekolah sejatinya perlu untuk mengajarkan anak-anak learn how to learn. Belajar bagaimana cara belajar. Hal-hal yang sifatnya hafalan akademik itu sudahlah diserahkan pada teknologi saja. Bagaimana literasi teknologi anak-anak mencari sumber-sumber yang eh, bisa dipertanggungjawabkan. Karena sejatinya tidak akan pernah ada tes kemampuan kognitif kecuali untuk teman-teman yang mau jadi dosen. Tapi di dunia pekerjaan yang akan dipotret adalah bagaimana inklusivismenya, berpikiran terbuka, penuh toleransi, open mind, dan pastinya critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi yang baik. Saya kira itu yang akan dipotret. Dan bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kemarin baru terlibat dalam diskusi tentang warga penuh stres bagi kita dalam menjalaninya, karena sejatinya esensi pendidikan bukan hanya persoalan kognitif. Dan saya setuju dengan Dr. Andrea bahwa kalau kita mengurai kompetensi itu apa, maka kompetensi kita sepakat. Dalam dunia bisnis dikenal attitude, knowledge, dan skills. Dalam pendidikan dikenal dengan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi akademik ini seperempat dari bagian kompetensi. Maka kalau ini menjadi satu-satunya yang diukur, nampaknya tidak adil. Karena itu saya sepakat bahwa pendidikan ke depan adalah inklusi, mengembangkan karakter yang hebat, anak-anak yang secara fisik dan mental sehat. Biwel sangat concern untuk hal semacam ini. Dan yang tidak kalah penting adalah membekali anak-anak dengan keterampilan abad 21 dan menjadi warga negara dan warga dunia yang bermanfaat. Demikian, Oke, Pak Mas Is. Fajar. Mungkin dari Mbak Ninet, singkat aja Mbak Ninet jawabannya kalau boleh. Terakhir. Oke, terima kasih Dokter Ardian untuk pertanyaannya. Sangat sepakat gitu ya sama Pak Is. Jadi memang saya sendiri sih lebih ke memang pendidikan itu betul harus terkait dengan holistik gitu ya. Jadi nggak cuma tentang angka gitu. Terus juga tentunya pembelajaran itu perlu yang berpusat pada murid gitu ya. Sebenarnya sudah sesuai gitu ya sama kurikulum yang ada sekarang gitu. Bahwa mendukung pendidikan karakter kan ada profil pelajar Pancasila gitu ya di kurikulum Merdeka sekarang. Jadi memang itu yang lebih harus apa ya kita tanamkan gitu dibandingkan mungkin dengan capaian-capaian yang berbentuknya angka gitu karena jangka panjangnya tadi ya dari materi yang sudah saya berikan juga bahwa ternyata yang lebih impactful itu tadi gitu gimana kemampuan emosi anak ini bisa apa ya dia terlatih di sekolah sehingga itu yang justru jangka panjangnya tuh keterampilan sosial itulah yang dia bawa terus sampai dia dewasa gitu. Oke, terima kasih banyak buat para narasumber dan mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena kembalinya. Sampai jumpa lagi di Binar bersama Biwel Indonesia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati semuanya Pak. Pak Is, makasih. Mbak Terima Ninet, makasih. kasih Hati-hati. Mas Terima Fajar, Mbak kasih. Ninet, Bapak dan Ibu Terima Guru, kasih Bapak Ibu Mas. Parent. Terima kasih rekan-rekan semua.